Di tanah berpasir hitam yang luas dan kosong ini, ledakan dari pertarungan Ning Cheng dan Feng Yusan dapat merambat sangat jauh. Yan Ji dan Xiang Zilan, yang masih berlari cepat di pesawat ruang angkasa, sudah mendengar suara ledakan itu. Keduanya sangat gelisah dan saling memandang, tidak tahu harus berbuat apa. Saat itu, Ning Cheng tiba-tiba muncul di pesawat ruang angkasa dan berkata dengan nada mendesak, Feng Yusan punya boneka panggung Yuan Hun. Aku bukan tandingannya. Singkirkan pesawat ruang angkasa itu dan aku akan membawamu pergi. Kalau tidak dia akan menyusul kita. Xiang Zilan dan Yan Ji sama-sama melihat sayap awan langit di belakang Ning Cheng. Pada saat ini, Yan Ji akhirnya mengerti mengapa Ning Cheng bisa berteleportasi menjauh dari puncak sungai darah. Ternyata Ning Cheng telah mendapatkan awan langit daun kembar. Sungguh keberuntungan yang luar biasa. Namun, mereka berdua bukanlah orang biasa, dan mereka langsung mengerti arti kata-kata Ning Cheng. Ning Cheng ingin membawa mereka pergi. Dengan kecepatan sayap awan langit, Feng Yusan memang tidak bisa mengejar. Yan Ji menyimpan pesawat ruang angkasanya dan baru saja menggendong Grey Dudu dalam pelukannya ketika Ning Cheng sudah melingkarkan lengannya di pinggang Yan Ji dan Xiang Zilan, sambil mengepakkan sayap awan langit dengan kuat. Sayap awan langit meninggalkan jejak samar di udara sebelum menghilang dari tempatnya dalam sekejap mata. Feng Yusan, yang sudah menyusul, mencibir, kau pikir kau bisa pergi begitu saja? Aku tidak percaya kau bisa terbang bertahun-tahun sambil membawa dua orang. Demi sayap kembar awan langit, Feng Yusan akan melakukan apa saja, bahkan mengejar mereka selama puluhan tahun, apalagi sampai beberapa tahun. Meskipun Yan Ji tahu ia tak mau repot-repot dengan formalitas saat ini, jantungnya tetap berdebar kencang saat Ning Cheng memeluknya seperti ini. Sebenarnya, ini pertama kalinya ia dipeluk seperti ini oleh seorang pria saat ia masih sadar. Ning Cheng pernah menyelamatkannya sebelumnya, tetapi dalam waktu sesingkat itu, ia bahkan tak menyadarinya sebelum Ning Cheng menurunkannya. Kali ini, ia akhirnya mengerti. Tiba-tiba, ia mengerti mengapa Nalan Ruxue bertindak begitu cepat setelah bangun tidur. Jika bukan karena Ning Cheng, yang ia sayangi, dan orang lain yang memeluknya erat dan melarikan diri, bagaimana perasaannya? Tidak, dia berbeda dari Nalan Ruxue. Setidaknya dia akan meminta alasan. Nalan Ruxue tidak menanyakan alasan apapun sebelum bertindak. Yan Ji tenggelam dalam pikirannya, sama sekali tidak menyadari apa yang sedang dipikirkannya. Namun, Xiang Zilan jauh lebih tenang daripada Yan Ji. Aura Ning Cheng berbeda dari kultivator lain, auranya tampak seperti kemurnian yang tak terlukiskan, bagaikan kemurnian bayi yang baru lahir, tak terlukiskan. Xiang Zilan tidak menyadari sumber energinya. Ia merasakan perbedaan Ning Cheng. Ia segera mengerti bahwa pelarian Ning Cheng bersamanya dan Yan Ji dalam pelukannya bukanlah hal yang sama. Feng Yusan menggunakan senjata sihir terbangnya untuk mengikuti mereka sepanjang jalan. Ning Cheng tidak mungkin membawa mereka berdua pergi selamanya, kan sekalipun Ning Cheng memiliki sayap awan surgawi, esensi sejatinya pada akhirnya akan habis. Begitu esensi sejati Ning Cheng habis, bukankah Feng Yusan akan menyusulnya? Bagaimana kita harus mengingatkan Ning Cheng? Xiang Zilan berada dalam dilema. Meskipun tahu mereka tidak bisa meninggalkan tempat ini, ia tetaplah murid Akademi Qingxia. Ia masih tahu tentang moralitas dan rasa malu. Jika ia mengingatkan Ning Cheng, itu berarti memintanya untuk mencari tanda indera ilahinya. Ia dan Ning Cheng tidak ada hubungannya sama sekali. Bagaimana mungkin ia membiarkan Ning Cheng melakukan hal seperti itu? Lagi pula, perasaan suster junior Yan Ji terhadap Ning Cheng cukup istimewa. Xiang Zilan memutuskan untuk mencari sendiri tanda kesadaran ilahi di dalam tubuhnya, percaya bahwa ia akhirnya akan menemukannya dengan mencarinya secara perlahan. Terlepas dari spekulasi liar Yan Ji, Ning Cheng tentu saja bisa memikirkan apapun yang dipikirkan Xiang Zilan. Ia memutuskan untuk mencari tanda indera ilahi pada Yan Ji dan Xiang Zilan, yakin bahwa dengan indera ilahinya, selama ia berhati-hati, mereka pasti tidak akan menemukannya. Bukannya ia sengaja melakukan ini, karena mengungkit hal seperti itu akan agak memalukan. Kalau saja dia sedang memegang Ji Luo Fei, indera kedewaannya pasti sudah mendeteksinya. Setelah memastikan bahwa Yan Ji dan Xiang Zilan tidak memperhatikannya, Ning Cheng memfokuskan indera kedewaannya pada Xiang Zilan. Ia merasa Xiang Zilan kemungkinan besar telah ditandai indera kedewaannya, karena Yan Ji belum lama berada di dalam. Jika ia tidak dapat menemukan tanda indera kedewaan pada Xiang Zilan, ia akan mencari tubuh Yan Ji. Ning Cheng sangat berhati-hati dengan indera kedewaannya. Xiang Zilan terbang dalam pelukannya, yang membuat segalanya semakin mudah baginya. Namun, Ning Cheng langsung merasa canggung. Adegan ini benar-benar berbeda dari menonton majalah atau bahkan menonton film dewasa. Ini adalah adegan nyata,
dan ia sedang memegangnya. Meskipun Xiang Zilan sudah lama tidak berkultivasi, tingkat kultivasinya masih begitu tinggi sehingga kulitnya masih seputih salju dan tubuhnya sangat menggerahkan. Hal ini membuat Ning Cheng sedikit tersipu, lagi pula, dia masih perawan. Ning Cheng menggerakkan indera ilahinya dengan hati-hati ke arah Xiang Zilan seakan-akan dia seorang pencuri, yakin bahwa dia tidak akan menyadarinya. Namun, setengah jam kemudian, tangan Ning Cheng gemetar, hampir menjatuhkan Xiang Zilan ke tanah, dan raut wajahnya berubah malu. Ia tak menyangka bahwa saat ia sedang memeriksa tubuh Xiang Zilan dengan saksama, Xiang Zilan sendiri juga menggunakan indera spiritualnya untuk memeriksa tubuhnya. Indera spiritual mereka bertabrakan di perutnya. Saat indera spiritual Xiang Zilan bertemu dengan indera spiritual Ning Cheng, tubuhnya bergetar, dan ia langsung mengerti maksud Ning Cheng. Ning Cheng ingin menemukan tanda spiritual di tubuhnya tanpa sepengetahuannya, mungkin untuk menghindari kecanggungan di antara mereka. Membayangkan indera kedewaan Ning Cheng memindai tubuhnya membuat ekspresi Xiang Zilan berubah aneh. Ia menjalin kemitraan Tao di sini terutama sebagai bentuk dukungan spiritual. Sekarang, dengan indera kedewaan seseorang memindai tubuhnya, bagaimana mungkin ia berpura-pura tidak tahu? Tubuhnya gemetar tanpa sadar, bahkan mengalami reaksi yang agak memalukan. Saat ini, ia hanya bisa memejamkan mata erat-erat dan menarik kembali indera kedewaannya. Untungnya, ia merasakan bahwa indera kedewaan Ning Cheng berfungsi dengan baik, tidak menyinggung perasaannya, dan sedang mencari penanda indera kedewaan. Ning Cheng sangat malu ketika kesadarannya bertabrakan dengan kesadaran Xiang Zilan. Ia tidak ingin Xiang Zilan tahu, dan ia yakin ia bisa mengaturnya. Namun pada akhirnya, ia ketahuan, terutama karena kesadaran mereka bertabrakan di tubuhnya. Namun, kesadarannya tidak hilang, hal-hal seperti itu tidak bisa dianggap enteng. Jika Xiang Zilan mengumpat atau bertingkah seperti tikus seperti Nalan Ruxue, Ning Cheng lebih suka langsung menidurinya dan melarikan diri. Seorang kultivator Xuan dan tingkat 9 dengan boneka jiwa Yuan mengejarnya. Jika dia tidak melakukan ini, apakah dia masih akan menghargai nyawanya? Untungnya, setelah Xiang Zilan menarik kembali indera kedewaannya, ia tidak banyak bicara, bahkan tidak mengerang sedikitpun. Kulitnya sedikit gemetar, tetapi getarannya segera mereda. Ning Cheng tahu bahwa Xiang Zilan memahami gawatnya situasi dan mungkin secara diam-diam menyetujui pencariannya. Ning Cheng menebak dengan benar Xiang Zilan memang diam-diam membiarkan Ning Cheng menjelajahi tubuhnya dengan bebas. Awalnya, ia merasa agak malu dan kesal. Namun, ia segera menenangkan diri. Ia mengerti bahwa tidak ada yang salah dengan Ning Cheng melakukan ini. Sebaliknya, akan terasa canggung jika Ning Cheng yang memulainya terlebih dahulu, baru ia setuju. Seandainya dia tahu Ning Cheng akan melakukan ini, dia tidak akan pernah menggunakan indera kedewaannya untuk menyelidiki. Lebih baik semua orang tetap tidak tahu, atau setidaknya berpura-pura tidak tahu. Rasa malunya mereda. Dia semakin terkejut. Ning Cheng tampaknya tidak memiliki tingkat kultivasi yang tinggi. Dia telah memeriksa tubuhnya dengan indera kedewaannya, tetapi dia tidak mendeteksinya sama sekali. Atau lebih tepatnya, jika dia tidak sedang memindai dengan indera kedewaannya sendiri, dia pasti tidak akan bisa mendeteksi indera kedewaan Ning Cheng. Setelah dupa lain berlalu, indera kedewaan Ning Cheng menetap di bagian dalam telinga kiri Xiang Zilan. Tanda indera kedewaan itu berada di bawah kulit, sangat halus. Mengingat tingkat kultivasi Xiang Zilan dan kewaspadaannya terhadap Feng Yusan sebelumnya, mungkin wajar jika Feng Yusan menempatkan tanda indera kedewaan seperti itu padanya. Kalau saja Ning Cheng tahu bahwa penanda indera dewa berada di tempat yang mudah dijangkau, dia pasti tidak akan mencarinya di bawah kaki Xiang Zilan, yang membuat semua orang merasa canggung. Indera kedewaan Ning Cheng luar biasa kuat setelah menemukan tanda indera kedewaan Xiang Zilan, ia langsung menyelimutinya dengan indera kedewaannya sendiri, sekaligus memanggil botol giok. Ia melemparkan gumpalan tanda indera kedewaan ke dalam botol, menyegelnya, lalu membuangnya. Indera kedewaan Ning Cheng menyelimuti tanda di tubuhnya, yang jelas dipahami Xiang Zilan, dan ia menghela napas lega. Mereka akhirnya menemukannya, kalau tidak, Feng Yusan pasti sudah menyusul mereka bertiga. Setelah menghilangkan jejak spiritual Xiang Zilan, Ning Cheng tidak melanjutkan pencariannya di tubuh Yan Ji. Ia terbang sebentar, memastikan bahwa Feng Yusan tidak lagi mengikutinya, dan menyadari bahwa Yan Ji memang tidak memiliki jejak spiritual, jadi ia tidak perlu mencari lagi. Yan Ji tersadar dari kegelisahan awalnya, ia tidak banyak berpikir sebelumnya. Begitu tersadar, ia langsung teringat soal tanda indera ilahi. Ah, aku ingat sekarang, kakak senior Ning, kakak senior Lan, dan aku mungkin punya tanda indera ilahi pada diri kami. Kalau begitu, bukankah Feng Yusan bisa mengejar kami kemanapun kami pergi? Tidak,
Kamu tidak memiliki tanda-tanda indera ilahi pada dirimu, jadi Feng Yusan seharusnya tidak bisa mengejarmu, jawab Ning Cheng segera. Mendengar kata-kata Ning Cheng, Yan Ji tidak langsung bereaksi, tetapi Xiang Zilan sudah mengerti. Ia yakin Ning Cheng juga telah mencari Yan Ji tingkat kultivasi Yan Ji lebih rendah darinya, jadi ia pasti tidak akan menyadarinya. Mengingat sikap Yan Ji terhadap Ning Cheng, ia merasa Ning Cheng tidak melakukan kesalahan apapun. Karena mereka tidak bisa meninggalkan tempat ini, Yan Ji dan Ning Cheng pada akhirnya akan bersama, jadi memeriksa tubuh Yan Ji dengan indera kedewaannya tidak akan ada salahnya. Bagaimana kamu tahu? Tanya Yan Ji bingung. Tak ingin mempermalukan Yan Ji, Xiang Zilan segera berkata, aku sudah menemukan dan menghilangkan tanda indera ilahi di tubuhku. Kau hanya tidak menyadarinya tadi. Yan Ji kembali tersipu, menyadari bahwa ia telah melamun dan memikirkan hal-hal yang seharusnya tidak ia pikirkan. Ia segera mengganti topik pembicaraan, bertanya, kita mau kemana sekarang? Ning Cheng memanggil senjata sihir terbangnya. Sekarang, naiklah ke kapal dulu. Kita akan pergi ke suatu tempat dulu, lalu cari jalan keluar. Aku sudah memperhitungkan tempat ini, aku perlu menemukan sesuatu di sini. Keluar Yan Ji dan Xiang Zilan bertanya dengan heran hampir bersamaan. Ning Cheng mengangguk dan berkata, benar, ini tentang keluar. Meskipun aku belum sepenuhnya menguasai formasi ini, aku seharusnya bisa menemukan jalan keluarnya. Hanya saja, kuperkirakan akan membutuhkan sekitar 1 juta batu roh bermutu tinggi, dan juga 1 batu roh bermutu tinggi untuk mengaktifkan gerbang formasi. Jika saja mereka berdua meragukan kata-kata Ning Cheng sebelumnya, ketika dia menyebutkan perlunya batu roh kelas atas untuk mengaktifkan gerbang formasi, mereka benar-benar kehilangan niat untuk pergi. Jika batu roh kelas atas begitu mudah diperoleh, itu tidak akan disebut batu roh kelas atas. Ini juga gundukan pasir. Apa yang kau lakukan di sini? Xiang Zilan dan Yan Ji menatap gundukan pasir hitam yang tampak biasa saja itu dengan bingung. Mereka tidak mengerti mengapa Ning Cheng ingin datang ke sini. Saya telah menyimpulkan formasi di sini, dan meskipun saya telah menemukan cara untuk menghancurkannya, saya belum sepenuhnya memahaminya. Untuk menghancurkan formasi ini, saya perlu mengatur bendera susunan komunikasi untuk seluruh formasi. Saya telah mengatur bendera-bendera ini selama beberapa tahun terakhir, dan sekarang saya perlu mengirimkannya dari pusat formasi melalui ritual batu roh. Menurut perhitungan saya, ini seharusnya menjadi pusat formasi, jelas Ning Cheng. Kau benar-benar tahu cara keluar dari formasi ini? Xiang Zilan menatap Ning Cheng dengan tak percaya. Belum lagi mustahil mendapatkan batu roh kelas atas. Kalaupun bisa, Xiang Zilan tidak percaya Ning Cheng bisa menembus formasi ini. Banyak sekali kultivator yang terperangkap di dasar sungai darah, termasuk beberapa jenius arai yang sangat berbakat. Namun, tak seorang pun pernah terlihat lolos, juga tak seorang pun pernah terlihat menghancurkan arai tersebut. Ning Cheng tidak berkata apa-apa lagi, kata-kata tidak bisa menggantikan tindakan. Ia dengan santai mengeluarkan selusin bendera arai dan melemparkannya, lalu menyebarkan beberapa batu roh untuk menyediakan energi spiritual. Beberapa saat kemudian, sebuah gerbang hitam besar berbentuk tak beraturan tiba-tiba muncul di hadapan mereka bertiga. Ada pintu tersembunyi di sini. Xiang Zilan berseru lagi, sudah bertanya-tanya apakah Ning Cheng benar-benar aman untuk ditinggalkan. Kita hanya punya 10 napas lagi untuk melewati gerbang ini, ayo cepat masuk, kata Ning Cheng, yang sudah memasuki gerbang lebih dulu. Melihat ini, Yan Ji dan Xiang Zilan segera mengikutinya. Ketika ketiganya memasuki gerbang, mereka tercengang dengan apa yang mereka lihat. Mereka semua jatuh ke sungai darah karena gunung sungai darah terendam di dasarnya, tempat energi spiritual langka, atau lebih tepatnya, tidak ada. Sementara itu, ada sungai darah lain yang panjang di sini, tetapi energi spiritualnya luar biasa melimpah. Sungai darah ini berkelok-kelok dan membentang tanpa henti, ujungnya tak terlihat. Air gunung sungai darah tampak mengalir, namun tanpa riak atau gelombang. Yang lebih menakjubkan lagi, sungai darah ini tampak seperti lingkaran raksasa, tanpa ujung yang terlihat. Sungai darah tidak lebar berdiri di tepiannya, mereka bisa melihat lebarnya tak lebih dari 3 zang sekitar 10 meter. Di dalam hamparan sungai darah yang melingkar, terbentang hamparan pasir hitam, dan di tengahnya terdapat sebuah tengkorak. Di atas tengkorak itu mengapung sebuah jimat emas. Sungguh jimat yang besar, seru Yan Ji dengan takjub. Ning Cheng belum pernah melihat jimat sebesar ini sebelumnya. Jimat ini memiliki lingkar beberapa puluh kaki. Terlebih lagi, jimat ini memancarkan aura yang sangat mengerikan dan mendalam. Jika bukan karena aliran darah yang menghalanginya, mereka bahkan tidak akan mampu menahan aura ini.
Mengapa aku merasa sungai darah ini seperti formasi yang membatasi Xiang Zilan tiba-tiba berkata setelah mengamatinya cukup lama. Kau benar, sungai darah ini jelas merupakan sebuah batasan. Bukan hanya sungai darah itu sendiri yang merupakan batasan, tetapi gunung sungai darah di luar, dan bahkan puncak sungai darah di gunung sungai darah, semuanya adalah formasi batasan. Batasan ini adalah formasi batasan alami, yang tampaknya dirancang khusus untuk menjebak jimat ini, kata Ning Cheng dengan suara berat. Ia telah menyimpulkan formasi selama beberapa dekade, dan pengetahuan serta keahliannya dalam formasi jauh melampaui Xiang Zilan. Sepertinya ada kata-kata di jimat itu, Yan Ji pun memperhatikan. Xiang Zilan mengangguk dan berkata, ya, ada tulisan Keitian di atasnya. Ning Cheng berkata, aku baru saja mengujinya dengan indera kedewaanku. Meskipun kita bisa melihat sisi lain sungai darah, indera kedewaan kita tidak bisa menyeberanginya. Kita seharusnya tidak mencoba menyeberangi sungai jika kita melakukannya, kita pasti akan tersapu. Tulang dan jimat itu mungkin berharga, tetapi karena kita tidak bisa mendapatkannya, keluar dari sini adalah hal terpenting. Ning Cheng berkata, setelah mengeluarkan batu roh kelas atas. Untungnya, aku bisa mengeluarkan batu roh kelas atas. Sedangkan untuk batu roh kelas atas, tidak perlu khawatir. Bisakah kita benar-benar keluar? Yan Ji tidak pernah berencana untuk keluar, tetapi sekarang Ning Cheng tidak hanya mengatakan bahwa mereka bisa keluar, tetapi juga mengeluarkan batu roh kelas atas, dia bertanya dengan heran. Ning Cheng bersenandung setuju. Aku menduga formasi ini, dan bahkan seluruh gunung sungai darah, diciptakan oleh jimat ini. Semua energi spiritual di luar telah diserap ke dalam tempat ini. Mudah untuk keluar dari formasi ini, cukup temukan inti formasinya, yaitu pengorbanan roh sungai. Formasi ini sedikit berbeda dari formasi biasa. Bagaimana kau tahu ini bisa menghancurkan formasi? Xiang Zilan berseru. Ia berasal dari Sekte Bintang 8 dan telah mempelajari berbagai macam keterampilan, tetapi ia belum pernah mendengar tentang metode menghancurkan formasi dengan pengorbanan roh. Ning Cheng terpaksa berkata, aku memikirkannya perlahan. Aku menyebarkan banyak bendera arai di luar untuk membuka gerbang dan menemukan tempat ini. Begitu sampai di sini, kita bisa melakukan pengorbanan roh. Jika kita terjebak di sini lagi, kita bisa keluar dengan cepat asalkan kita punya batu roh. Lagi pula, pengorbanan roh tidak merusak arai itu, hanya menyediakan energi spiritual sungai darah untuk secara aktif memindahkan kita keluar. Yan Ji melirik Ning Cheng, tetapi tetap diam. Ia memang tidak menghabiskan banyak waktu bersama Ning Cheng, tetapi itu tidak menghentikannya untuk mengaguminya. Jika ia benar-benar terkurung di sini bersama Ning Cheng, mungkin rasanya tidak terlalu berat. Namun, begitu mereka keluar, ia dan Ning Cheng paling-paling hanya akan menjadi teman baik. Diamnya Yan Ji bukan berarti Xiang Zilan tidak mempertimbangkan masalah ini. Jika Ning Cheng benar-benar bisa mengalahkan mereka, ada beberapa hal yang harus ia perjelas. Sebelumnya, ia berasumsi bahwa karena semua orang terjebak, Ning Cheng tak akan peduli jika melihat jasad Yan Ji. Sekarang mereka bisa pergi, bukan masalah kecil jika ada orang luar yang melihat jasad Yan Ji. Dengan penampilan dan bakat Yan Ji, setelah mencapai tahap inti mendalam, banyak jenius pasti akan datang ke Akademi King Xia untuk melamar. Dia tahu Yan Ji punya perasaan terhadap Ning Cheng. Sekalipun dia sendiri menyukai Ning Cheng dan tidak tertutup, dia tidak akan secara aktif mencarinya untuk mengatakan hal lain. Jika Ning Cheng tidak melihat tubuh Yan Ji, itu tidak akan jadi masalah. Ning Cheng memang baik, tetapi masa depan Yan Ji lebih cerah. Saat ini, Ning Cheng lah yang diuntungkan, dan Yan Ji bahkan tidak menyadarinya. Soal tubuhnya sendiri yang terlihat, biarlah. Setelah dia pergi, dia akan memfokuskan seluruh perhatiannya pada kultivasi. Memikirkan hal ini, Xiang Zilan bertanya langsung, saudara muda Ning, apakah kamu seorang kultivator jahat? Kurasa aku seorang kultivator nakal. Aku anggota pasukan kultivator. Setelah perjalanan melalui jalan aturan ini, kurasa aku juga harus meninggalkan pasukan kultivator, jawab Ning Cheng jujur, tak perlu disembunyikan. Meskipun Akademi King Xia hanya Akademi Bintang 8, hanya masalah waktu sebelum menjadi Akademi Bintang 9. Jika kau bersedia, aku bisa memperkenalkanmu pada Akademi King Xia kami, kata Xiang Zilan sambil menatap Ning Cheng. Yan Ji juga memandang Ning Cheng dengan antisipasi, dia benar-benar menyukai Ning Cheng. Ning Cheng segera menjawab, terima kasih atas kebaikanmu, kakak senior Lan. Setelah meninggalkan tempat ini, aku khawatir aku tidak akan tinggal lama di lesu. Lagi pula, aku lebih suka menjadi orang yang bebas, jadi lebih baik aku tetap menjadi kultivator liar. Ning Cheng mengetahui banyak rahasianya, dan selain itu,
mengingat besarnya jumlah sumber daya kultivasi yang ia konsumsi, tinggal di akademi tidaklah cocok baginya. Kalian bebas dan nyaman di akademi. Murid inti tidak hanya memiliki tempat tinggal gua mereka sendiri, tetapi mereka juga dapat pergi kemanapun mereka mau, kapanpun, kemanapun, sambil tetap dilindungi oleh akademi. Lagi pula, kupikir akan sangat luar biasa jika kalian dan suster muda Yanji bisa menjadi rekan Taois di masa depan. Xiang Zilan akhirnya mengungkapkan pikirannya. Ning Cheng mengutuk dalam hati. Seandainya ia tahu Xiang Zilan bermaksud begitu, ia pasti akan mengganti topik pembicaraan. Yanji memang cantik, tetapi pikirannya tidak sepenuhnya tertuju padanya. Seandainya Yanji adalah orang pertama yang ditemuinya saat tiba, mungkin situasinya akan berbeda. Dalam masyarakat modern, monogami adalah norma, dan dengan Ji Luofei di sisinya, ia tidak mungkin terlibat dengan Yanji. Bukan saja ia tidak akan terlibat dengan Yanji, tetapi bahkan jika ia kembali ke bumi dan Tian Muan datang mencarinya, ia tidak akan memiliki hubungan apapun dengan Yanji. Masalahnya, Yanji adalah wanita yang luar biasa, salah satu dari dua wanita cantik di Lesu. Jika dia menolaknya, dia pasti akan kehilangan muka. Ning Cheng belum lama mengenal Yanji, tetapi dia tahu bahwa Yanji sangat kompetitif. Terlebih lagi, Yanji jatuh ke dalam kesulitan ini untuk menyelamatkannya. Lagi pula, Yanji pernah membantunya sebelumnya. Bagaimana mungkin dia menolaknya? Xiang Zilan bukan orang bodoh sekilas melihat ekspresi Ning Cheng, ia tahu ia telah bertindak gegabah. Ia tak menyangka Ning Cheng akan ragu menghadapi wanita sehebat Yanji. Ekspresi Yanji langsung berubah aneh. Ia selalu berpikir Ning Cheng juga punya perasaan padanya, kalau tidak, mengapa ia langsung datang begitu Chang Sun Yan meneleponnya Ning Cheng datang untuk menyelamatkannya, bukan untuk menyelamatkan Jia Lingwei. Tepat saat ia hendak berbicara untuk memecah keheningan yang canggung, Ning Cheng tiba-tiba tertawa dan berkata, adik Ji adalah gadis tercantik yang pernah kulihat. Aku hanya seorang kultivator nakal. Hehe, kakak senior Lan terlalu tidak sabaran. Aku bahkan belum mencapai tahap inti mendalam hal-hal seperti ini selalu dibicarakan setelahnya. Ngomong-ngomong, kakak senior Ning, kau bilang kau bisa menggunakan pengorbanan roh, kenapa kau tidak mencobanya? Yan Ji menyela Ning Cheng sambil tersenyum. Nada suaranya kembali normal saat ia berbicara. Awalnya, ia tak menyangka akan menjadi rekan Taois Ning Cheng, lagi pula, sekte itu sudah merencanakan sesuatu untuk orang seperti dirinya. Namun, setelah kakak senior Xiang Zilan menyinggungnya, ia menyadari bahwa ia memang memiliki perasaan itu terhadap Ning Cheng. Terutama ketika ia tahu mereka tak bisa pergi, perasaan bawah sadar ini menjadi semakin nyata. Oke, setelah Ning Cheng selesai berbicara, ia mengeluarkan 1 juta batu roh berkualitas tinggi dan menaburkannya ke sungai darah di depannya. Pada saat yang sama, ia juga memanggil lebih dari selusin bendera formasi, dan akhirnya melemparkan 1 batu roh berkualitas tinggi ke sungai darah. Hanya beberapa tarikan napas kemudian, sungai darah tiba-tiba mulai bergolak, dan kabut energi spiritual yang pekat membentuk pusaran. Pusaran itu semakin membesar, perlahan menyelimuti mereka bertiga. Ketika mereka bertiga tak lagi mampu memancarkan indera ilahi mereka langsung merasakan ringan di sekujur tubuh. Gelombang pusing melanda mereka, dan Yan Ji serta Xiang Zilan mendapati diri mereka berada di kaki puncak sungai darah yang tak berujung. Kita benar-benar kehabisan tenaga. Xiang Zilan memandang puncak sungai darah yang tak berujung dengan penuh sukacita. Bahkan jika dia mati karena usia tua di jalan aturan ini, itu akan jauh lebih baik daripada mati di dasar sungai darah yang sama sekali tidak memiliki energi spiritual. Di mana kakak senior Ning? Hal pertama yang diperhatikan Yan Ji bukanlah dia dan Xiang Zilan yang sudah keluar, melainkan Ning Cheng yang belum keluar. Ah! Ning Cheng benar-benar tidak keluar. Xiang Zilan juga memperhatikan bahwa Ning Cheng tidak ada di sana, hanya dia dan Yan Ji yang keluar. Saya khawatir hanya 2 orang yang bisa keluar dari pengorbanan roh itu. Kakak senior Ning telah memberi kami berdua kesempatan. Yan Ji terdiam setelah mengatakan itu. Ning Cheng telah menyelamatkannya 2 kali berturut-turut, tetapi ketika ia mencoba menyelamatkan Ning Cheng sekali, ia malah menghalangi jalan keluar Ning Cheng. Xiang Zilan menggenggam tangan Yan Ji dan berkata, seharusnya tidak seperti itu. Mungkin ada masalah lain dengan pengorbanan roh. Mari kita keluarkan darah He San dulu dan tunggu dia di luar. Yan Ji tiba-tiba bertanya, kakak senior Lan, benarkah setelah lebih dari 3 tahun berlalu, mustahil untuk memasuki gunung sungai darah lagi setelah kita pergi kali ini, rasanya mustahil bagi kita untuk kembali, kan? Xiang Zilan mengangguk. Ya, hanya mereka yang telah memasuki jalan aturan dalam 3 tahun terakhir yang bisa memasuki gunung sungai darah, tetapi mereka bisa tinggal di sini selama yang mereka mau.
Setelah mereka keluar, mereka tidak bisa masuk lagi. Tapi jangan khawatir, adik Ning Cheng adalah orang yang baik dan jenius. Aku telah berada di dasar sungai darah selama bertahun-tahun dan belum pernah melihat siapapun menemukan jalan keluar. Dia mungkin satu-satunya. Karena dia pernah menemukan jalan keluar sekali, dia bisa menemukannya untuk kedua kalinya. Xiang Zilan menghibur Yanji. Yanji menggelengkan kepalanya. Kakak senior Lan, bahkan satu batu roh kelas atas pun merupakan kesempatan yang luar biasa. Bagaimana mungkin ada dua sekalipun dia punya cara untuk keluar, dia tidak bisa melakukannya tanpa batu roh kelas atas. Dia dan Feng Yusan tidak akur, dan bahkan Hui duduk keluar bersamaku. Dia ditakdirkan untuk sendirian di dalam. Melihat Yanji menatap tajam ke puncak sungai darah, hati Xiang Zilan menegang. Mungkinkah adik perempuan Yanji ingin kembali ke dasar sungai darah jika dia berpikir begitu? Itu terlalu gila. Adik Ji, ayo kita keluar dulu. Dengan kemampuan kita saat ini, kita tidak bisa menyelamatkannya. Adik Ning sudah berjuang keras untuk menyelamatkan kita. Kita harus menghargai kesempatan ini, Xiang Zilan cepat menambahkan, berusaha membuat nadanya lebih lembut. Yanji menghela napas, dan setelah beberapa saat, ia berkata, kakak senior Lan, aku selalu merasa berutang padanya. Aku tidak suka berutang pada orang lain, apalagi nyawa, tapi. Xiang Zilan berpikir sejenak. Akhirnya, ia berkata, adik Ji, Ning Cheng mungkin merasa sedikit berhutang budi padamu, jadi jangan terlalu dipikirkan. Dalam jalur kultivasi, mentalitas seperti ini adalah yang paling tabu. Kakak senior Lan, termasuk saat dia menyelamatkanku dari Feng Yusan, Ning Cheng sudah menyelamatkanku 3 kali. Mungkin dia tidak keluar kali ini karena aku, jadi bagaimana mungkin dia berutang apapun padaku? Yanji menatap Xiang Zilan dengan tatapan bingung. Xiang Zilan sedikit tersipu dan berkata, Ning Cheng memeriksa tubuhmu untuk mencari tanda spiritual Feng Yusan. Indra spiritualnya pasti telah memeriksa seluruh tubuhmu. Awalnya, hanya aku dan Ning Cheng yang tahu tentang ini, tapi karena Ning Cheng belum keluar, kukatakan padamu. Jangan dimasukkan ke hati. Dalam pandangan Xiang Zilan, Yanji, seorang wanita muda dengan masa depan cerah, seluruh tubuhnya dimata-matai oleh Ning Cheng, seorang kultivator nakal, jadi jelas bahwa Ning Cheng telah memanfaatkannya. Wajah Yanji juga berubah merah darah, tetapi dia tidak terkejut. Adik Ji, kau tahu tentang ini? Tanya Xiang Zilan bingung, melihat Yanji tampak tidak terlalu bersemangat. Yanji mengangguk dan berkata, aku punya beberapa tebakan, tapi aku tidak yakin. Sekarang setelah kau memberitahuku, aku yakin. Dia adalah murid jenius Akademi Qingxia, meskipun saat itu dia tidak memikirkannya karena pikirannya yang kacau. Mudah ditebak kemudian bahwa Ning Cheng telah memastikan tidak adanya tanda indera ilahi di tubuhnya justru karena dia telah memeriksanya. Jika Ning Cheng tahu Yanji berpikir seperti ini, dia pasti akan marah besar. Dia sudah melihat Xiang Zilan dan merasa Xiang Zilan baik-baik saja, tapi dia belum memeriksa kesehatan Yanji. Kakak senior, apa kau memegang tanganku karena takut aku tiba-tiba menyerbu puncak sungai darah dan kemudian sengaja masuk ke dasar sungai darah? Tanya Yanji tiba-tiba. Xiang Zilan dengan canggung melepaskan tangan Yanji dan berkata, aku terlalu banyak berpikir. Kau tidak akan melakukan hal gila seperti itu. Kau seharusnya tahu bahwa bahkan jika kau masuk lagi, kau mungkin tidak akan bisa menemukan Ning Cheng, dan kemungkinan besar kau akan jatuh ke tangan Feng Yusan. Nada bicara Yanji berubah agak sendu, kakak senior Lan, menurutmu apakah kepribadianku kurang lembut, terlalu riang dan tidak konvensional dan bicaraku tanpa kendali? Ada beberapa, tapi tak masalah. Kultivasi harus berdasarkan kata hati, tak perlu peduli dengan hal lain. Xiang Zilan memang merasa Yanji kurang memiliki sikap menahan diri seperti anak perempuan, dan terkadang apa yang ia katakan tak terdengar seperti ucapan seorang gadis muda. Kakak senior, kau pasti tahu tentang kota Guiyuan, kan kota itu salah satu dari 3 sekte bintang 9 terbesar di Lesu, setara dengan sekte Wunian dan Akademi Longfeng. Yanji tidak melanjutkan topik sebelumnya, melainkan mengganti topik. Tahu, Yanji menghela napas dan berkata, ada pepatah di Lesu yang berbunyi 4 baris pertama bunga teratai kembar, bunga apel liar, bintang-bintang di langit, setengah menunggangi awan. Apa artinya? Ini merujuk pada 9 murid jenius. Di antara mereka, teratai kembar merujuk pada diriku sendiri dari Akademi Qingxia dan Nalan Ruxue dari Sekte Wunian. Begonia merujuk pada 3 bersaudara Gui Yuhai, Gui Yutang, dan Gui Yuhua dari kota Guiyuan. Bintang di langit merujuk pada kakak senior jenius di akademi kami, Kuitian dan Bie Xingjin dari Akademi Longfeng. Setengah menunggangi awan merujuk pada Cheng Yixiao dari Sekte Wunian dan Luo Banyun dari Akademi Longfeng.
Xiang Zilan langsung mengerti, lalu berkata sambil tersenyum kecut, sepertinya selama 100 tahun aku terjebak di sini, Lezu telah menghasilkan banyak orang berbakat. Yan Ji berkata, kakak senior Lan, bukankah menurutmu latar belakang orang-orang ini sudah pasti 3 sekte bintang 9 utama dan Akademi Qingxia kita? Bahkan orang bodoh pun tahu bahwa Akademi Qingxia akan segera menjadi Akademi Bintang 9. Akademi Qingxia memiliki kekuatan untuk menjadi Akademi Bintang 9 100 tahun yang lalu, jadi tidak mengherankan jika sekarang telah menjadi Akademi Bintang 9. Xiang Zilan tentu saja tidak berpikir bahwa Akademi Qingxia tidak memenuhi syarat untuk menjadi Akademi Bintang 9. Faktanya, 3 sekte Bintang 9 utama di Lezu telah lama berada dalam kondisi seimbang, sementara kekuatan Sekte Wunian telah menurun drastis. Mereka tidak ingin Akademi Qingxia menjadi Sekte Bintang 9 utama keempat di Lezu, jadi mereka bergabung untuk melawan Akademi Qingxia. Dalam beberapa tahun terakhir, Akademi Qingxia telah melahirkan banyak jenius, dengan pertumbuhan yang tak tertandingi. Saudara senior Kuitian dari Akademi Qingxia, yang belum genap 50 tahun, telah mencapai tingkat kultivasi Yuan Hun selain Luo Banyun dari Akademi Naga dan Phoenix, tak ada yang bisa menandinginya. Untuk mendapatkan dukungan dari kota Guiyuan, Akademi Qingxia telah mengusulkan aliansi pernikahan, dengan harapan Guiyuhua dan saudara senior Kuitian dapat menjadi mitra Taois. Mendengar perkataan Yan Ji, Xiang Zilan langsung berkata, ini hal yang baik, apakah ada yang salah? Yan Ji berkata dengan sedih, Sekte Wunian tahu kekuatan mereka lebih rendah daripada Akademi Qingxia, jadi mereka juga ingin memenangkan kota Guiyuan dan menawarkan Nalan Ruxue kepada Guiyuhai. Akademi Qingxia khawatir aliansi antara kota Guiyuan dan Sekte Wunian akan merugikan kemajuan Akademi Qingxia menjadi Akademi Bintang 9, jadi. Xiang Zilan mengerti, sepertinya Akademi Qingxia, dalam upaya untuk memenangkan hati kota Guiyuan, juga ingin menjodohkan Yan Ji dengan Guiyuhai. Jika ini terjadi padanya, dia pasti tidak akan keberatan. Guiyuhai, sebagai murid jenius, pasti memiliki bakat luar biasa. Statusnya di kota Guiyuan juga pasti cukup tinggi menjadi rekan Taois dengan orang seperti itu bukanlah hal yang buruk. Namun, dia agak memahami niat Yan Ji. Yan Ji mengerti maksud Xiang Zilan. Ia menghela napas lagi dan berkata, awalnya, aku dilatih oleh Akademi Qingxia, dan tindakan Akademi Qingxia adalah untuk kebaikanku sendiri, meskipun mereka belum secara eksplisit menyebutkannya. Tapi setelah meninggalkan jalan aturan kali ini, mereka pasti akan mengungkitnya. Aku tahu Guiyuhai menyukai wanita yang lembut dan anggun, dan aku sengaja berbicara dan bertindak santai, berharap agar dia memilih Nalan Ruxue. Tapi sekarang, Ning Cheng. Adik Ji, aku mengerti. Xiang Zilan menggenggam tangan Yan Ji lagi dan berkata, dia tahu apa yang ingin dikatakan Yan Ji dan mengerti maksud Ning Cheng. Ning Cheng masih hidup. Dia telah melihat jasad Yan Ji, dan Yan Ji masih memiliki perasaan padanya. Dia juga telah menyelamatkan Yan Ji beberapa kali. Dalam situasi seperti ini, sungguh tidak adil bagi Yan Ji, wanita seperti dirinya, untuk menikah dengan pria lain. Di benua Yixing, meskipun pria boleh memiliki banyak istri dan selir, serta lebih dari satu pasangan Tao, wanita diharapkan tetap setia kepada satu pria dan menjunjung tinggi nilai-nilai tradisional. Ning Cheng telah melihat tubuh Yan Ji dalam arti tertentu, Yan Ji sudah menjadi milik Ning Cheng. Sudah sepantasnya ia menjaga keperawanannya demi Ning Cheng. Melihat kakak perempuannya mengerti maksudnya, Yan Ji tersenyum tipis dan berkata, lagi pula, Hui Dudu masih bersamaku. Kakak perempuan, kau telah mengalami 100 tahun kesepian, jadi kau seharusnya tahu seperti apa siksaan itu. Aku hampir tak sanggup menahannya selama 3 tahun. Sekarang setelah aku membuat pilihan, aku tidak ingin dia mengalami 100 tahun kesepian itu lagi. Mereka yang belum mengalaminya tidak akan pernah mengerti betapa mengerikannya itu. Setelah berkata demikian, dia menepuk-nepuk makhluk abu-abu yang lucu itu dalam pelukannya, perlahan berbalik, dan berjalan menuju salah satu puncak sungai darah lagi. Melihat sosok Yan Ji yang tampak kesepian, Xiang Zilan tiba-tiba merasa tercekat. Setelah sepenuhnya memahami maksud Yan Ji, ia merasa Yan Ji tidak melakukan kesalahan apapun. Jika itu dirinya, mungkin ia akan membuat pilihan yang sama. Namun, sejak ia mulai berkultivasi hingga sekarang, selain menemukan pasangan Taois simbolis, ia tidak pernah benar-benar menyukai atau mencintai siapapun. Namun dia memahami perasaan Yan Ji. Pemahaman ini diperoleh dengan mengorbankan 1 abad kesendirian. Ketika Ning Cheng merasakan cahaya di sekujur tubuhnya, ia mengira ia telah berhasil, pertanda bahwa ia telah diteleportasi. Namun, indera keilahiannya kemudian terhubung dengan aura aneh, aura yang telah diisolasi oleh sungai darah yang berliku.
Energi spiritual yang kaya yang dihasilkan oleh jutaan batu roh bermutu tinggi yang telah ia buang mengirimkan aura ini ke lautan kesadarannya. Ning Cheng sangat peka terhadap energi primal, dan dia segera merasakan bahwa itu adalah energi primal, yang sama sekali berbeda dari energi primal mutiara Xuan Huang dan energi primal yang dia rasakan di dasar sungai di lembah Nufu. Setelah mendapatkan mutiara Xuan Huang lebih dari 1 atau 2 hari yang lalu, Ning Cheng tahu betul bahwa kerinduannya akan asal lebih besar daripada apapun. Sekarang setelah ia menemukan aura asal, bagaimana mungkin ia melepaskannya? Ia segera bergegas ke sana dengan indera ilahinya. Jika ada orang di dekatnya saat itu, mereka bisa melihat dengan jelas bahwa Chu Yanji dan Xiang Zilan diteleportasi oleh kekuatan teleportasi, sedangkan Ning Cheng ditarik ke bawah oleh kekuatan tak terlihat. Tanpa menyadari bahwa dirinya telah ditarik ke bawah, Ning Cheng tetap duduk. Indera keilahiannya berkomunikasi dengan jimat besar yang hanya bisa dilihatnya dengan mata kepalanya sendiri melalui fluktuasi energi spiritual yang disebabkan oleh ritual sebelumnya. Cahaya keemasan menyelimuti jimat itu, dan pesona Tao kuno mengalir di atasnya. Ning Cheng merasa seolah memasuki dunia baru. Ia merasa dunia telah lenyap sepenuhnya, dan seluruh jiwanya hanya terdiri dari jimat itu. Logam, kayu, air, api, tanah langit, bumi, manusia angin, guntur, petir transformasi waktu dan ruang kegelapan dan cahaya. Ning Cheng gemetar karena kegembiraan. Ia melihat semua yang belum pernah ia pahami sebelumnya dalam jimat ini. Tak seorang pun pernah mengajarkannya hal-hal ini, atau lebih tepatnya, tak seorang pun memahaminya dengan begitu jelas. Satu demi satu, prinsip-prinsip Tao terukir di benak Ning Cheng, perlahan-lahan menjadi lebih jelas. Jimat emas pucat itu berkilauan dengan cahaya, mengungkapkan kebenaran mendalam Dao Agung yang tak terbatas. Setelah waktu yang tidak diketahui, energi spiritual di atas sungai darah tiba-tiba menipis, dan indera kedewaan Ning Cheng tiba-tiba terputus dan terdorong mundur. Ia tidak bisa lagi berkomunikasi dengan jimat emas pucat itu. Ning Cheng tiba-tiba mengerti dan tidak memaksakan diri untuk meraih jimat itu. Ia tahu ia telah menerima banyak hal, inilah takdirnya. Saat itu, tangannya tanpa sadar telah membuat berbagai gerakan tangan. Ia kemudian dengan mudah menyulap jimat bila angin tingkat 1 yang murni terbuat dari energi spiritual. Jimat bila angin, jimat bola api, jimat petir, jimat kondensasi hujan, jimat peremajaan. Serangkaian jimat tak berujung terbentuk di tangan Ning Cheng. Dimulai dari tingkat pertama dan berlanjut ke tingkat kedua, seiring energi spiritualnya menyusut, Ning Cheng sekali lagi menyebarkan sejuta batu roh dan terus memadatkan jimat. Jimat yang terbentuk dari energi spiritual dengan cepat menghilang, tetapi Ning Cheng berhasil menyusunnya kembali. Kemudian, ia meninggalkan metode kondensasi jimat dengan energi spiritual dan mulai mengondensasinya dengan material. Jimat yang terbentuk dari bahan-bahan yang dipadatkan tidak menghilang. Ada jimat serangan tingkat 1, jimat pertahanan, jimat tingkat 2. Ning Cheng terus-menerus meracik berbagai jimat. Esensi Tao yang ia rasakan dari jimat emas pucat mengalir sepenuhnya ke seluruh tubuhnya, dan energi spiritual di sekitarnya kembali terserap ke dalam dirinya. Pada saat ini, ia tanpa sadar berkultivasi sambil memadatkan jimat. Tingkat kultivasinya terus meningkat, dan jimatnya terus terkumpul. Saat kultivasi Ning Cheng mencapai level ke-6 alam cair mendalam, dia sudah mampu memadatkan jimat level 3. Wosh! 1 juta batu roh lagi dihamburkan oleh Ning Cheng. Pada saat ini, aura Dao yang mengalir di sekelilingnya semakin menipis, sementara kultivasi Ning Cheng terus meningkat dalam aura Dao ini, dan kecepatan pembuatan jimatnya pun semakin cepat. Pada saat ini, tidak hanya energi spiritual yang terkonversi dari batu-batu spiritual di sekitar Ning Cheng, tetapi bahkan energi spiritual di sungai darah pun berkumpul dan berputar-putar ke dalam tubuh Ning Cheng. Kabut spiritual, pembuatan jimat. Ini tampaknya merupakan pemandangan abadi, tidak berubah sama sekali, hanya ada gerakan abadi. Bahkan jauh di dalam kesadaran Ning Cheng, dia berharap keabadian ini akan terus berlanjut, dan dia akan maju tanpa akhir, baik dalam kultivasinya maupun keterampilan jimatnya. Sebuah retakan lembut menghancurkan pemandangan abadi ini. Pada saat yang sama, aura Tao yang menyelimuti Ning Cheng lenyap sepenuhnya, tak meninggalkan jejak. Ning Cheng tiba-tiba membuka matanya, tidak yakin apakah harus merasa gembira atau frustrasi. Tanpa sepengetahuannya, ia berhasil menembus tahap tengah alam cairan mendalam dan maju ke tingkat ke-7. Proses pembuatan jimatnya pun berakhir. Ia hanya berhasil membuat 1 jimat tingkat 5 sebelum kemajuan ini menghentikan kemajuannya. Ning Cheng tahu bahwa ia telah sepenuhnya terhanyut dalam pencerahan berkat jimat emas pucat itu. Ia tidak tahu sudah berapa lama ia berada dalam pencerahan ini, tetapi ia sangat jelas tentang apa yang telah ia peroleh darinya.
Bukan hanya tentang memahami mantra dan kultivasi, atau asal-usul segala sesuatu, tetapi juga tentang memahami jimat. Dalam pencerahannya, ia berkultivasi hingga tingkat ketujuh alam cair mendalam, bertransformasi dari seorang kultivator yang hanya bisa menyempurnakan beberapa jimat tingkat 1 yang sederhana menjadi seorang ahli jimat tingkat 5. Pencerahan ini tentu tidak akan singkat bagi Ning Cheng, itu masih terlalu singkat. Seandainya ia punya sedikit waktu lagi, ia mungkin bisa maju ke ahli jimat tingkat 6. Sayangnya, pencerahannya terganggu oleh kemajuan kultivasinya. Untuk menjadi ahli jimat tingkat 6, ia harus mengandalkan akumulasi pengetahuan dan keterampilannya sendiri secara bertahap, yang kemungkinan akan menjadi proses yang panjang dan membosankan dibandingkan dengan pencerahan. Kultivasi sungguh bergantung pada peluang besar tampaknya, seseorang bukanlah apa-apa. Ia menerima kesempatan besar untuk mendapatkan umpan balik jimat dan dengan mudah menjadi master jimat level 5. Hal ini sungguh tak terbayangkan bagi orang biasa. Jimat ini sungguh luar biasa, ia benar-benar mengandung kekuatan primordial. Mungkinkah ini asal mula jimat? Ning Cheng menatap jimat emas pucat di hadapannya dengan penuh kerinduan, berharap jimat itu bisa menjadi miliknya. Namun, ia tahu betul bahwa ia sama sekali tidak bisa mendapatkan jimat ini dengan kemampuannya saat ini. Belum lagi ia bahkan tidak bisa menyeberangi sungai darah, kalaupun bisa, ia memperkirakan ia tetap tidak akan bisa mendapatkan jimat sekuat itu. Ketika tingkat kultivasiku sudah cukup tinggi, aku pasti akan kembali dan mengambil jimat ini. Ning Cheng menatap jimat itu, hatinya membara penuh hasrat. Ia hanya merasakan beberapa kekurangan jimat itu dengan indera ilahinya, namun ia telah menemukan kesempatan sebesar itu. Begitu ia mendapatkan jimat itu, apa yang akan terjadi padanya? Ning Cheng mengalihkan pandangannya yang berapi-api dan menatap tumpukan jimat di hadapannya. Ia hampir tak percaya telah membuat begitu banyak jimat. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membuat begitu banyak jimat? Setidaknya ada 10 hingga 20 ribu jimat di sini. Tampaknya Yan Ji dan Xiang Zilan telah pergi selama beberapa bulan sekarang, Ning Cheng mendesah. Namun, ia segera bersuka cita lagi. Kekuatan cairan Suan tingkat ketujuh beberapa kali lebih besar daripada tingkat kelima. Ia merasakan fluktuasi esensi sejati bergemuruh di sekujur tubuhnya, dan danau dannya bahkan lebih kuat dan lebih tebal dari sebelumnya. Feng Yusan, aku menolak untuk percaya aku tidak bisa mengalahkanmu sekarang. Ning Cheng mengangkat tangannya dan melancarkan serangan tinju kapak, niat kapak itu senjata kekuatan fisik yang menyebabkan suara berdengung di sekelilingnya. Niat membasmi memenuhi udara, menyebabkan riak-riak menyebar di sungai darah yang tenang dan tenang. Bahkan jika dia pergi, dia akan membasmi Feng Yusan dulu. Ning Cheng bukan orang yang mudah ditipu. Dia tidak bisa mengalahkan Feng Yusan saat itu, dan diburu olehnya adalah hal yang wajar. Tapi sekarang dia yakin dia tidak akan takut pada Feng Yusan. Apa yang perlu dikhawatirkan? Feng Yusan paling-paling hanya mengandalkan boneka Yuan Hun. Ia bisa melepaskan puluhan ribu jimat dan menolak percaya bahwa ia tak bisa menghentikan boneka Yuan Hun. Bagaimanapun, boneka tetaplah boneka, bukan manusia. Boneka itu jelas tidak bisa mengeluarkan mantra jarak jauh. Selama dia menggunakan serangkaian jimat yang padat untuk menahan boneka itu, dia bisa membasmi Feng Yusan sendirian. Memikirkan hal ini, Ning Cheng merasakan gelombang niat membasmi. Ia mengangkat tangannya untuk mengumpulkan jimat di tanah, melemparkan selusin bendera formasi lagi, dan kembali ke tanah berpasir hitam sekali lagi. Dia masih memiliki satu batu roh tingkat atas terakhir, dia bisa pergi setelah dia membasmi Feng Yusan. Ning Cheng sengaja menyelipkan kapak ibel sejati Taiksu ke punggungnya, dan pada saat yang sama dengan cepat mengepakkan sayap awan langitnya, langsung menuju sarang Feng Yusan. Ning Cheng akan mencari Feng Yusan, dan Feng Yusan juga mencari Ning Cheng. Ia sangat frustrasi, ia tidak pernah menyangka bahwa tanda indera ilahi yang ia tempelkan pada Xiang Zilan akan ditemukan. Ia cukup yakin dengan kemampuannya menandai orang dengan indera ilahinya. Sekalipun Xiang Zilan tahu ia telah menandainya, ia akan membutuhkan waktu lama untuk menemukannya. Dalam waktu selama itu, ia dapat dengan mudah mengejar Ning Cheng dan dua orang lainnya. Namun kenyataan selalu berbeda dari yang ia bayangkan. Dalam waktu kurang dari setengah hari, ia kehilangan jejak mereka bertiga. Setelah mencari lebih dari sebulan, Feng Yusan kembali ke kediamannya. Ia memutuskan untuk meminta semua kultivator di sana mencari bersama dengan lebih dari 30 orang yang mencari Ning Cheng dan kedua rekannya. Ia menolak untuk percaya bahwa mereka tidak akan menemukan mereka. Seluas dan sesunyi apapun tempat ini, itu hanyalah sebuah barisan besar. Demi menemukan Ning Cheng dan kedua rekannya, ia juga membuat sejumlah bendera arai sebelum mengirim semua orang.
Ia menginstruksikan semua orang untuk menandai tempat-tempat yang telah mereka cari dengan bendera arai tersebut, agar mereka pasti dapat menemukan Ning Cheng dan rekan-rekannya, dimanapun mereka bersembunyi. Dia bertekad untuk memiliki Suang Ye Tianyunxia. Setelah lebih dari 2 bulan persiapan, tepat saat Feng Yusan hendak pergi bersama yang lain untuk mencari Ning Cheng lagi, Ning Cheng datang mengetuk pintu mereka. Haha, kau cukup sadar diri, tahu aku akan datang mencarimu dan kau tak bisa kabur. Karena kau begitu bijaksana, lebih baik aku meninggalkanmu dengan aman. Pikiran pertama Feng Yusan saat melihat Ning Cheng adalah Ning Cheng tak bisa tinggal lebih lama lagi, tetapi ia langsung merasa ada yang tidak beres. Ia tidak melihat Yan Ji dan Xiang Zilan. Ning Cheng melirik puluhan kultivator berwajah pucat di belakang Feng Yusan, lalu kembali menatap Feng Yusan. Kalau kau mau, ikutlah denganku. Setelah berkata demikian, Ning Cheng tak membuang kata lagi dan melarikan diri, yakin bahwa Feng Yusan pasti akan menyusul. Karena dia keluar atas inisiatifnya sendiri, kalian semua kembali dulu. Setelah mengatakan ini kepada para kultivator lainnya, Feng Yusan melesat pergi dan mengejar Ning Cheng. Kali ini, dia pasti tidak akan membiarkan Ning Cheng menghilang dari pandangannya. Ning Cheng tidak pergi jauh sebelum berhenti. Feng Yusan langsung mengenali formasi jebakan di belakang Ning Cheng. Ia mencibir dalam hati, pantas saja dia berani mencariku. Jadi dia memasang formasi jebakan untuk memenjarakan boneka jiwa Yuan Ku. Jangan bermimpi. Feng Yusan bahkan tidak ingin mengatakan sepatah kata pun. Ia mengangkat tangannya dan memanggil boneka Yuan Hun. Ia tahu betapa kuatnya Ning Cheng. Tanpa boneka yang menahan Ning Cheng, ia benar-benar takut Ning Cheng akan pergi lagi. Feng Yusan sangat ingin menyingkirkan Ning Cheng, dan Ning Cheng juga memiliki pemikiran yang sama. Dia juga sangat ingin menyingkirkan Feng Yusan. Begitu boneka Feng Yusan muncul, Ning Cheng melepaskan kapak ibel sejati Taiksu dan melemparkan lebih dari selusin bendera formasi. Meskipun ia memiliki banyak jimat, ia takut level mereka terlalu rendah untuk menahan Feng Yusan, jadi ia hanya memasang formasi pembasmi level 4. Ning Cheng juga bisa memasang formasi pembasmi level 5, tetapi material yang dibutuhkan untuk formasi pembasmi level 5 terlalu berharga, dan bahkan Ning Cheng tidak memiliki cukup material berharga untuk memasang formasi tersebut. Feng Yusan telah berada di sini selama bertahun-tahun, dan keahliannya dalam formasi arai cukup baik. Bahkan, dalam hal menyusun arai saja, ia sama sekali tidak kalah dari Ning Cheng. Karena itu, ia sama sekali tidak menganggap serius keahlian formasi arai Ning Cheng. Ning Cheng masih sangat muda, sekuat apapun formasi arainya, tetap saja terbatas. Ketika Ning Cheng mengubah formasi perangkap menjadi formasi pembasmi level 4, ia hanya menyeringai. Formasi pembasmi level 4 mengira bisa membasmi boneka jiwa Yuan level 6-nya. Jangan bermimpi. Saat dia melepaskan kunci ganda Yin Yang, dia juga melemparkan lebih dari selusin bendera susunan. Kunci kembar Yin yang membangkitkan dua aura pembasmi yang sangat berbeda, satu Yin dan satu Yang, yang langsung berubah menjadi dua naga pembasmi, satu merah dan satu biru, di langit. Udara di sekitarnya lebih kental daripada yang pertama, tetapi tingkat kultivasi Ning Cheng tidak lagi sebanding dengan tingkat kelima alam cair mendalam. Berbeda dengan dua bola esensi sejati yang terbentuk dari niat membasmi sebelumnya, kedua naga pembasmi ini, yang membawa aura mengerikan, menyerbu ke arah Ning Cheng bersama-sama. Pada saat yang sama, formasi pembasmi Ning Cheng juga terhenti karena bendera arai yang dilempar Feng Yusan. Tangan raksasa boneka Yuan Hun menghantam, seketika mengubah salah satu sudut formasi pembasmi menjadi debu. Melihat kedua naga ini memancarkan aura pembasmi yang sangat berbeda, Ning Cheng tahu bahwa Feng Yusan tidak menggunakan kekuatan penuhnya selama pertempuran pertama mereka. Kapak ibel sejati dari Void juga melepaskan aura pembasmi yang dahsyat. Dengan sedikit kekuatan melahap ibel, ia merobek bekas kapak yang panjang dan bengkok, di sekitarnya muncul pola-pola kapak halus yang tak terhitung jumlahnya. Saat esensi sejati dan niat kapak Ning Cheng melonjak, dia secara bersamaan meledakkan ribuan jimat. Bekas kapak yang terpelintir dan naga kembar Yin yang saling beradu, dan pola kapak yang terpelintir dan ganas itu juga mulai berputar dan membasmi dengan aura pembasmi Yin Yang. Bum 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 bum. Suara ledakan esensi sejati benar-benar menghancurkan ruang, dan tempat yang awalnya damai menjadi tidak stabil karena benturan niat membasmi. Hanya dengan satu gerakan, hati Feng Yusan langsung hancur. Kultivasi Ning Cheng telah meningkat pesat sejak pertempuran mereka sebelumnya. Namun, ini masih jauh dari akhir. Suara ledakan itu tak kunjung hilang meskipun pola kapak melemah dan aura pembasmi Yin yang memudar. Malah, suara itu semakin keras. Semburan niat membasmi yang mengerikan berhamburan kemana-mana, seolah-olah tong mesiu telah dinyalakan. Kau gila, Feng Yusan terhanyut oleh niat membasmi yang dahsyat ini,
dan ia segera mengerti apa yang sedang terjadi. Ning Cheng ternyata telah menyebarkan ribuan jimat sekaligus. Berapa banyak kekayaan yang dibutuhkan, dasar orang gila. Boneka level 6 itu terus-menerus dihujani ledakan jimat yang tak henti-hentinya. Meskipun jimat-jimat itu tidak langsung melukai boneka itu, ia juga tidak bisa lepas dari ledakan jimat itu untuk waktu yang lama. Ning Cheng diam-diam terkejut. Ia tak menyangka begitu banyak jimat tak akan mampu melukai boneka level 6 ini. Jangan tertipu oleh betapa dahsyatnya ledakan jimat itu dibandingkan dengan boneka level 6 ini, ledakannya seperti petasan. Setelah jimat-jimat itu meledak, boneka itu tetaplah boneka level 6. Tanpa berpikir panjang, Ning Cheng melemparkan ribuan jimat lagi, lalu melemparkan hampir 10.000 jimat sisanya ke arah Feng Yusan. Tak seorang pun bisa menggunakan jimat seperti Ning Cheng. Bahkan jika seseorang memiliki puluhan ribu jimat, mereka tidak bisa langsung mengaktifkannya. Tapi Ning Cheng bisa. Ia telah membuat semua jimat ini sendiri, dan ia telah melakukan persiapan ini sebelum datang untuk membasmi Feng Yusan semua jimat itu dalam keadaan aktif. Orang gila, Feng Yusan tidak dapat lagi menahan kepanikannya ketika melihat Ning Cheng melemparkan 10 atau 20 ribu jimat. Sekalipun dia memiliki boneka dan merupakan seorang kultivator di tingkat ke-9 tahap inti mendalam, dia tidak sanggup menahan ledakan begitu banyak jimat. Keduanya hanya bertukar satu gerakan sebelum dia ingin pergi. Jika dia tahu Ning Cheng menggunakan metode ini untuk melawannya, dia pasti akan memikirkan tindakan balasan daripada membiarkan dirinya dibombardir oleh jimat. Jimat di bawah level 4 tidak terlalu melukainya, paling-paling hanya menyebabkan luka ringan. Tapi ada banyak jimat level 4, bahkan beberapa jimat level 5, di sini. Bagaimana dia bisa melawan mereka? Bola api, bila angin, sambaran petir, dan sinar kapak yang tak terhitung jumlahnya menghujani Feng Yusan. Hanya dalam beberapa tarikan napas, ia hancur berkeping-keping. Ayo pergi. Pikiran itu terlintas di benak Feng Yusan, dan dia segera bersiap untuk memanggil kembali boneka itu dan mundur. Ning Cheng merasakan niat Feng Yusan untuk pergi bersama. Sekarang dia sudah membawa Feng Yusan ke sini, bagaimana mungkin dia membiarkannya pergi? Ia memiliki sayap awan surgawi, yang menempatkannya di luar jangkauan ledakan jimat tersebut. Melihat Feng Yusan berusaha pergi, ia langsung melepaskan kekuatan penuh kapak ibel sejati Taiksu tanpa ragu. Jurus kedua Angry Axe angin puyuh. Niat kapak yang meledak-ledak itu menciptakan tornado yang sangat dahsyat. Pada saat ini, entah itu niat membasmi dalam kapak yang marah, cahaya bilah yang dipancarkan jimat yang meledak, atau bahkan aura pembasmi yin yang dipancarkan oleh kunci ganda yin yang Feng Yusan, semuanya tersapu oleh niat kapak tornado yang sangat dahsyat ini dan melesat ke arah Feng Yusan. Area di sekelilingnya sepenuhnya terhalang oleh kapak Ning Cheng, dan Feng Yusan tidak punya cara untuk melarikan diri kecuali menahan pukulan itu. Feng Yusan adalah petarung yang sangat berpengalaman. Bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa jika dia terus melarikan diri, dia akan menjadi sasaran. Dia bahkan tidak peduli lagi dengan boneka-boneka yang terperangkap dan menghilang begitu saja. Ledakan jimat yang mengerikan terus berlanjut, tetapi Feng Yusan telah menghilang. Pusaran pembasmi kapak Ning Cheng yang mengamuk tidak dapat menemukan sasarannya. Boom! Niat membasmi yang membara dari kapak, yang telah membentuk pusaran raksasa, menghantam langsung ke pasir setelah gagal menemukan sasaran. Jurang yang telah diledakkan oleh jimat dan esensi sejati itu pun semakin lebar. Ning Cheng melihat boneka tingkat 6 masih bergerak secara tidak sadar, tetapi tanpa perintah Feng Yusan, jelas saja gerakannya menjadi lamban. Ning Cheng tidak tahu kemana Feng Yusan pergi, tetapi ia tahu satu hal, bahkan jika ia menemukan Feng Yusan lagi, ia harus berurusan dengan boneka ini terlebih dahulu. Ia tidak selalu memiliki puluhan ribu jimat untuk digunakan. Boneka ini dapat menghancurkan sudut formasi pembasmi tingkat 4 dengan satu tamparan, sesuatu yang jelas tak dapat ia tahan. Puluhan bendera arai dilempar keluar, dan Ning Cheng dengan cepat mengubah area itu menjadi jebakan yang tak tertembus. Terlepas dari apakah Feng Yusan lolos atau tidak, ia tidak akan lengah. Boneka Yuan Hun tingkat ke-6 akhirnya berhenti bergerak, bahkan boneka terkuat pun tetaplah boneka. Ning Cheng terus-menerus membatasi boneka itu. Ia akan menyimpannya untuk sementara waktu dan mempelajarinya perlahan ketika ada waktu luang. Dalam waktu singkat, boneka yang tidak terluka dalam jimat yang meledak itu diikat ke dalam pangsit oleh Ning Cheng menggunakan pembatasan dan dilemparkan ke dalam cincin penyimpanannya. Ning Cheng menghela napas lega. Bahkan jika Feng Yusan datang lagi, tanpa boneka itu, dia tidak akan takut padanya. Tidak ada fluktuasi di ruang sekitarnya, jadi Ning Cheng tidak percaya Feng Yusan juga melarikan diri menggunakan sesuatu seperti jimat pelarian darah. Setelah menyimpan boneka itu,
Ning Cheng dengan hati-hati memeriksa formasi perangkapnya sendiri dengan indera ilahinya. Pada saat ini, ledakan jimat itu hampir berakhir, dan segala jenis debu dan pasir sama sekali tidak terlihat oleh indera kedewaan Ning Cheng. Sesaat kemudian, indera kedewaan Ning Cheng mendarat di sebuah cincin yang tersembunyi di pasir. Ia mencibir dalam hati, berpikir, tidak apa-apa asalkan cincin itu tersembunyi di dalam cincinku. Saat indera kedewaan Ning Cheng mendarat di atas cincin, indera kedewaan Feng Yusan pun terpancar. Saudara Cheng, mari kita bicarakan ini. Xiang Zilan dan aku berteman, dan aku selalu membantunya. Aku juga selalu menjaga adik perempuan Yan Ji dengan baik. Kuakui aku menginginkan awan surgawi daun kembar milikmu, dan aku minta maaf padamu. Selain memberimu boneka tingkat 6 itu, aku punya manfaat lain untukmu. Selama kau melepaskanku sekali ini saja, kita semua terjebak di tempat ini, dendam apa yang tidak bisa diselesaikan. Feng Yusan dipenuhi penyesalan. Ia telah meremehkan Ning Cheng boneka jiwa Yuan level 6 miliknya bahkan belum mengeluarkan 1/10 kekuatannya. Ia menyesali intervensi awalnya alih-alih, ia hanya mengawasi pertarungan boneka itu melawan Ning Cheng. Mungkin Ning Cheng sudah terbasmi sekarang. Cincinmu bisa digunakan sebagai tempat tinggal, itu cukup baru. Aku sudah lama merindukan sesuatu seperti itu. Kantong binatang rohku tidak sebagus cincinmu. Sayang sekali aku tinggal di kantong binatang roh abu-abu itu, jawab Ning Cheng acuh tak acuh, sambil menjatuhkan bendera arai, memenjarakan cincin itu sepenuhnya. Feng Yusan pada awalnya tidak lebih kuat dari Ning Cheng, dan sekarang setelah Ning Cheng memenjarakannya dalam formasi, ia terpaksa memohon belas kasihan Ning Cheng. Meskipun ia sangat membenci Ning Cheng, ia tidak berdaya untuk berbuat apa-apa. Saudara Cheng, dunia kecil ini agak rusak. Jika kau menginginkannya, aku pasti bisa memberikannya padamu. Kalau tidak, aku akan menghancurkan dunia kecil ini sendiri, dan kau tetap tidak akan mendapatkannya. Feng Yusan tahu bahwa ia tidak punya kartu truf lagi saat ini, dan hanya bisa menggunakan keserakahan Ning Cheng untuk melihat apakah ia bisa lolos dari bencana ini. Melihat Ning Cheng terdiam, Feng Yusan segera menambahkan, dunia kecilku kaya akan energi spiritual dan memiliki berbagai kebun herbal spiritual. Aku bisa terus meningkatkan level kultivasiku di sini berkat dunia kecil ini. Jika bukan karena aku tidak bisa melewati cobaan di sini, aku pasti sudah mencapai level kultivasi Yuan Hun. Ning Cheng tahu bahwa apa yang dikatakan Feng Yusan mungkin benar, karena ia telah melihat jimat pembuka surga. Ruang ini sangat padat dan sepenuhnya terkurung oleh jimat pembuka surga. Ketika seorang kultivator mencapai tingkat jiwa Yuan, mereka harus mengalami kesengsaraan petir. Karena ruang ini terkurung, tentu saja mustahil untuk mengalami kesengsaraan tersebut. Benarkah kalau begitu, keluarlah dulu dan berikan aku dunia kecil itu. Ning Cheng takut Feng Yusan akan benar-benar menghancurkan dunia kecil itu sendiri, yang tentu saja bukan hal yang baik. Memiliki hal baik seperti itu adalah hal terbaik baginya. Meskipun dia pernah berada di dalam Mutiara Xuan Huang, tempat itu sunyi sepi, hanya berwarna kekuningan, apalagi ada tanda-tanda kehidupan atau budidaya tanaman herbal spiritual. Bersumpahlah dengan sungguh-sungguh untuk menyelamatkanku, dan aku akan memberimu dunia kecil ini, kata Feng Yusan dengan sengit. Ia telah menyaksikan kelicikan dan pengkhianatan Ning Cheng beberapa kali. Dulu waktu aku mengejar gadis, aku bahkan tidak punya waktu untuk bersumpah. Kau, seorang kultivator Xuan dan biasa, beraninya membuatku bersumpah. Sambil berbicara, Ning Cheng terus-menerus mengeluarkan berbagai macam larangan. Lapisan demi lapisan batasan ini mengikat cincin itu, mencegah Feng Yusan menghancurkan dunia kecilnya sendiri. Jika Ning Cheng benar-benar terjebak di dalamnya, ia mungkin tidak dapat mengancam Feng Yusan secara efektif. Sebaik apapun dunia kecil ini, ia hanya berguna untuk bertahan hidup, menumbuhkan tanaman spiritual, dan menyediakan tempat berlindung bagi Grey Dudu. Ning Cheng tidak mau bersumpah untuk hal sekecil itu. Meskipun ia tidak terlalu percaya pada sumpah, karena ia telah memulai jalur kultivasi, ia tidak ingin ada konsekuensi yang tak terduga. Dia sangat ingin segera membasmi Feng Yusan, jadi melepaskannya jelas bertentangan dengan hati nuraninya. Dunia kecil itu memang baik, tetapi tidak ada yang lebih baik daripada Mutiara Xuan Huang miliknya. Melihat Ning Cheng yang tak tergoyahkan memegang cincin itu, Feng Yusan dipenuhi rasa terkejut dan marah. Ia langsung tahu bahwa Ning Cheng sedang berusaha membasminya dan tidak berniat berkompromi dengannya. Menyadari hal ini, Feng Yusan merasakan gelombang keputusasaan, dan inti emasnya membengkak. Karena mereka menginginkan nyawanya, ia lebih suka menghancurkan dirinya sendiri daripada membiarkan Ning Cheng mendapatkan dunia kecil itu. Cincin itu dipenuhi dengan esensi sejati yang mengerikan dan kejam,
tetapi esensi ini sepenuhnya terkekang oleh berbagai batasan Ning Cheng. Pada saat yang sama, indera kedewaan Ning Cheng mulai meredam batasan asli dunia kecil tersebut. Ning Cheng segera merasakan aura mengerikan yang terpancar dari inti emas Feng Yusan, dan menyadari bahwa Feng Yusan akan menghancurkan dirinya sendiri. Feng Yusan tidak hanya akan menghancurkan inti emasnya sendiri, tetapi ia juga akan menghancurkan dunia kecilnya sendiri. Jika tidak, mengingat tingkat kebebasan Feng Yusan saat ini, ia bisa saja menghancurkan inti emasnya sendiri tanpa menunggu terlalu lama. Ning Cheng mengabaikan penghancuran diri Feng Yusan, ia tahu ia tak bisa mengendalikannya. Yang ia inginkan adalah melestarikan dunia kecil ini. Satu demi satu batasan dipatahkan oleh Ning Cheng, yang kemudian menyegel cincin itu dengan kecepatan yang mencengangkan. Pada saat yang sama, indera ilahinya mulai berulang kali menyempurnakan batasan di luar dunia kecil. Ledakan yang mengerikan itu merobek berbagai batasan dan pengekangan Ning Cheng, menimbulkan rasa sakit yang tumpul di lautan kesadaran Ning Cheng. Jejak darah menetes dari sudut mulut Ning Cheng, akibat dari pengekangannya yang kuat terhadap dunia kecil itu. Ledakan dahsyat itu bergema dari cincin itu ke dalam kesadaran Ning Cheng. Ia tahu Feng Yusan telah menghancurkan inti emasnya sendiri. Dunia kecil itu, mungkin karena kekokohannya yang ekstrim atau berbagai batasan yang ia terapkan, tetap utuh. Ia hanya tidak tahu seberapa parah kerusakan di dalamnya. Ning Cheng tidak bergerak. Indera kedewaannya terus-menerus menyempurnakan cincin itu, sekaligus mengikis batasan di bagian luar cincin. Entah berapa lama waktu telah berlalu, indera kedewaan Ning Cheng menjadi lebih jernih, dan semua batasan pada cincin itu pun terkikis. Ia melihat tanah tandus dan sunyi, tempat yang tampak seperti pulau kecil, tetapi pulau itu telah menjadi berantakan. Tak ada satupun tanaman spiritual, bahkan sehelai rumput pun, dan bahkan sepasang kunci yin yang telah menjadi puing-puing tak berguna. Ning Cheng menghela napas lega. Ia tahu bahwa di bawah kendalinya, dunia kecil ini semakin hancur akibat penghancuran diri Feng Yusan, tetapi setidaknya dunia ini masih terpelihara. Di masa depan, selama ia perlahan-lahan mengendalikannya, bahkan jika tidak dapat dikembalikan ke kondisi seperti yang digunakan Feng Yusan, itu sudah cukup baginya. Ning Cheng tidak pergi, ia terus menyempurnakan cincin itu. Sebulan berlalu dalam sekejap mata, dan Ning Cheng telah menyempurnakan dunia kecil itu sepenuhnya. Ia berdiri dan memasangkan cincin itu di tangannya. Setelah membasmi Feng Yusan, Ning Cheng tidak mendapatkan sumber daya kultivasi apapun, tetapi ia sudah cukup puas dengan dunia kecil yang bobrok itu. Sekarang ia bisa pergi. Setelah merapal beberapa mantra penghapus debu pada dirinya sendiri, Ning Cheng mengepakkan sayap awan langitnya dan menghilang dalam sekejap. Masih banyak kultivator yang terjebak di sini, tetapi Ning Cheng tidak mengenali mereka, juga tidak memiliki kemampuan untuk menyelamatkan mereka semua. Dengan energi spiritual yang diaktifkan oleh batu roh kelas atasnya, dia hanya bisa membawa pergi 4 atau 5 orang paling banyak. Suara yang sangat familiar membuat Ning Cheng berpikir dia salah dengar, tapi dia tahu itu pasti suara Gray. Ning Cheng terkejut. Bukankah Hui Dudu seharusnya pergi bersama Yan Ji dan Xiang Zilan duluan? Kenapa masih di sini? Mungkinkah teleportasinya tidak berfungsi? Seketika, indera kedewaannya melihat Gray Dudu, dan dia tidak hanya melihat Gray Dudu, tetapi juga Yan Ji. Yan Ji tampak kotor dan berantakan, tangannya terus-menerus membuat gerakan seolah-olah sedang menyusun susunan. Berbeda dengan penampilan awalnya, ketika ia menyimpulkan susunan di sini, Gray Dudu selalu mengikutinya, tetapi sekarang Yan Ji mengikuti di belakang Gray Dudu. Gray Dudu memiliki indera penciuman yang tajam dan jelas merasakan Ning Cheng terlebih dahulu sebelum memanggil. Dengan kepakan sayapnya, Tianyun Ning Cheng mendarat di depan Yan Ji. Adik Ji, ada apa? Yan Ji mengabaikan Ning Cheng dan terus membuat gerakan tangan. Ning Cheng tahu bahwa Yan Ji pasti telah tersesat dalam formasi besar itu, sama seperti para kultivator lain yang pernah dilihatnya sebelumnya. Ini baru permulaan. Sekitar 10 tahun lagi, Yan Ji mungkin tidak akan berbeda dengan para kultivator terbuka dan kurus kering yang pernah dilihatnya di awal. Melihat Ning Cheng, Gray Dudu langsung bergegas menghampiri, tampak sangat bersemangat. Melihat Gray Dudu yang sudah kurus kering kembali, Ning Cheng mengeluarkan beberapa pil dan menyerahkannya kepada Gray Dudu, menepuk-nepuk kepalanya sambil berkata, silakan tinggal di dalam ring untuk sementara waktu. Ning Cheng melemparkan semua benda yang bisa dimakan ke dalam cincin dunia kecil, lalu memasukkan makhluk keabu-abuan itu ke dalam cincin. Tepat ketika ia hendak menyegel Yan Ji dan membawanya pergi, ia mendapati Yan Ji berputar-putar di sekelilingnya dan berhenti bergerak maju. Jelas bahwa Yan Ji terbiasa mengikuti Hui Dudu, dan sekarang setelah Hui Dudu menghilang, ia tidak tahu harus berbuat apa. Ning Cheng langsung menyegel Yan Ji.
Alih-alih menempatkan Yanji di dunia kecil, ia membantu Yanji membersihkan diri sejenak lalu menggendongnya. Ia tidak tahu mengapa Yanji belum pergi, mengapa ia ada di tempat ini, atau bahkan mengapa ia tersesat. Apapun alasan Yanji tersesat, pasti karena formasi besar ini. Ning Cheng percaya bahwa selama mereka meninggalkan formasi, mengingat bakat Yanji dan fakta bahwa ia belum lama tersesat, ia seharusnya bisa kembali sadar. Ning Cheng menggendong Yanji di punggungnya karena ia tahu bahwa orang yang tersesat paling takut pada kesepian hanya akan membuat mereka semakin terpuruk. Kembali ke tengah formasi, Ning Cheng hendak mengeluarkan batu roh dan melemparkannya ke dalam pengorbanan roh sungai darah ketika dia tiba-tiba melihat kerangka itu perlahan duduk di bawah jimat besar yang memancarkan cahaya keemasan dan mengalir dengan pesona Tao. Ning Cheng, seorang kultivator tingkat cairan mendalam, merasakan hawa dingin menjalar di tulang punggungnya saat melihatnya. Ia tidak takut hantu atau semacamnya, tetapi ia tidak tahu makhluk mengerikan macam apa kerangka ini, yang mungkin bisa membasminya dengan sekali tamparan. Ia tahu bahwa setelah berkultivasi hingga tingkat Yuan Hun, seseorang dapat membentuk Yuan Shen roh primordial. Fakta bahwa kerangka ini dapat duduk dengan jelas menunjukkan bahwa ia telah sadar kembali, dan Yuan Hun-nya masih ada. Junior ini tidak sengaja menemukan tempat ini dan hanya lewat. Maaf mengganggu, senior, kata Ning Cheng sambil membungkuk hormat. Makhluk mengerikan semacam ini dapat mengubahmu menjadi abu dalam sekejap mata. Kau berhasil menemukan tempat ini, jadi kau bukan orang biasa. Aku merasakan aura primordial padamu. Mungkinkah mutiara Xuan Huang ada padamu setelah duduk? Kerangka itu mulai berbicara perlahan kepada Ning Cheng. Ning Cheng tidak hanya merasakan hawa dingin menjalar di tulang punggungnya, seluruh tubuhnya terasa geli. Ini pertama kalinya seseorang tahu bahwa ia memiliki mutiara Xuan Huang. Meskipun Ning Cheng memiliki mutiara Xuan Huang, ia tahu ia bahkan belum menggunakan 1/10 juta kekuatannya. Bagaimana mungkin seseorang tidak mengambil benda berharga seperti itu setelah diketahui? Seolah tahu apa yang dipikirkan Ning Cheng, kerangka itu masih berbicara perlahan dan penuh pertimbangan. Mutiara Xuan Huang adalah salah satu dari 5 benda di alam semesta yang dapat menciptakan langit dan bumi. Sungguh beruntung kau telah mendapatkan mutiara Xuan Huang dan mengakuinya sebagai gurumu. Aku tidak akan mengambilnya darimu. Aku hanya ingin membuat kesepakatan kecil denganmu. Ning Cheng tidak percaya dengan ucapan pihak lain, jadi dia hanya bisa berkata dengan patuh, senior, berikan saja perintah, dan selama itu dalam kekuasaanku, aku pasti tidak akan menolak. Karena ini transaksi, seharusnya saling menguntungkan. Aku tak pernah menyangka tempat sampah seperti ini punya harta karun seperti ini. Sungguh mengejutkan. Kerangka itu berhenti sejenak, seolah berusaha menemukan kata-kata yang tepat untuk diucapkan kepada Ning Cheng. Ning Cheng tak berani bicara, tapi ia sudah sangat kecewa. Jelas, jimat emas bernama membuka surga ini sudah ada pemiliknya, dan ia tak akan pernah bisa mendapatkannya. Tingkat kultivasimu masih terlalu rendah, dan aku tidak bermaksud meminta bantuanmu saat ini. Aku hanya ingin kau membantuku menemukan 2 hal bunga surgawi dan sumsum 9 yin dari inti bumi. Bunga surgawi mungkin punya nama lain, tapi itu tidak masalah. Kau hanya perlu tahu bahwa itu adalah sesuatu yang membentuk kembali tubuh fisik. Meskipun itu sampah, itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Di tempat ini, hanya ini benda bermutu rendah yang bisa kita temukan. Tengkorak itu mendesah setelah selesai berbicara, jelas merasa tak berdaya. Junior ini pasti akan mencari dengan sekuat tenaga, tapi bagaimana aku bisa mengirimkannya kepadamu, senior? Setelah aku menemukannya, Ning Cheng telah kembali tenang. Ia tahu ia tidak boleh membiarkan kerangka di hadapannya menyimpan sedikit pun kecurigaan. Awalnya, ia berniat untuk kembali setelah pergi, tetapi karena jimat ini milik makhluk yang begitu menakutkan, ia memutuskan untuk tidak menyimpannya. Karena itu, setelah pergi, ia tidak punya rencana untuk kembali lagi. Aku tahu kamu agak takut padaku, jadi kamu pikir begitu kamu pergi, kamu tidak ingin kembali lagi. Seolah mengetahui apa yang dipikirkan Ning Cheng, kerangka itu mengatakan sesuatu yang lain tiba-tiba. Ning Cheng menatap kerangka di depannya dengan tercengang, hawa dingin menjalar di punggungnya. Monster macam apa ini? Bagaimana mungkin dia bisa membaca pikirannya? Kau tak perlu takut atau khawatir. Aku bukan ancaman bagimu. Kau bukan lawanku. Sekalipun kau memiliki mutiara kuning penciptaan yang mendalam, kau tetap bukan tandinganku. Demi memastikan kau tidak melewati semua kesulitan ini dengan sia-sia, aku bisa mengabulkan permintaanmu apapun. Kerangka itu berbicara dengan nada lembut seperti serigala besar yang jahat. Jantung Ning Cheng berdebar kencang. Semua usahanya di sini hanyalah untuk kembali dan menemui adiknya.
Mungkinkah orang ini membiarkannya kembali ke bumi? Melihat Ning Cheng terdiam cukup lama, kerangka itu kembali berbicara, kau berhasil mendapatkan pengakuan sebagai harta karun ciptaan, jadi kau pastilah seorang reinkarnasi. Aku bisa memberimu sedikit informasi gratis setiap harta karun ciptaan membentuk dunianya sendiri, dan itu adalah dunia yang melampaui dunia kacau biasa. Namun, setiap khazanah ciptaan harus memenuhi prasyarat tertentu untuk benar-benar menjadi dunia semacam itu. Halaman emas ciptaan adalah khazanah 5 elemen, dan membutuhkan kelima elemen tersebut untuk dikumpulkan guna membentuk sebuah dunia. Cakram giok ciptaan adalah khazanah yin dan yang surga, dan membutuhkan pengumpulan yin dan yang kacau untuk bersatu dengan dao guna membentuk sebuah alam. Mutiara kuning mendalam penciptaanmu adalah harta karun primordial. Ia membutuhkan pengumpulan 5 elemen primordial paling dasar untuk membentuk antarmuka independen dan menurunkan elemen primordial lainnya. Jika tidak, apapun yang dimasukkan ke dalam mutiara kuning mendalam akan dimurnikan oleh mutiara kuning mendalam dan lenyap tanpa jejak. Senior, ada juga kapak abadi penciptaan dan teratai biru penciptaan. Melihat kerangka itu hanya menyebutkan 3 di antaranya, Ning Cheng tak dapat menahan diri untuk menambahkan. Kerangka itu berkata dengan tenang, kau tahu banyak, tapi itu semua sia-sia, karena tidak ada hubungannya denganmu. Sekarang katakan apa yang kau inginkan, dan apakah kau bersedia berunding denganku? Keinginan terdalam Ning Cheng adalah kembali ke bumi dan melihat keadaan adik perempuannya. Jika memungkinkan, ia ingin membawanya ke sini juga. Meskipun yang kuat dihormati di sini, selama seseorang berkultivasi, umurnya akan sangat panjang. Apa yang lebih diinginkan daripada keabadian? Junior ini memang berasal dari planet lain, tempat bernama Bumi. Itu planet manusia biasa. Karena aku punya adik perempuan di sana, keinginan terbesarku adalah kembali ke sana, bertemu adikku, dan idealnya, membawanya ke sini juga. Ning Cheng tahu kerangka ini seperti monster, dan ucapannya menjadi jauh lebih jujur. Kerangka itu terdiam cukup lama sebelum berkata, kalau kau yakin itu pesawat dan bukan antarmuka, tak ada yang bisa kulakukan untuk membantumu. Kalau kekuatanku sudah pulih, aku bisa menggunakan jimat pembuka surga untuk membantumu sekali saja. Tapi kekuatanku masih jauh dari pulih. Ning Cheng dengan cepat menjawab, setelah aku membantumu menemukan bunga giok surgawi dan sumsum 9 yin dari inti bumi, apakah kau akan memiliki kekuatan untuk melakukannya? Layak dicoba, tapi aku tidak yakin apakah itu akan memungkinkanmu kembali ke sini. Aku lelah dan perlu istirahat. Nanti, ketika kau menemukan sesuatu, kau bisa menggunakan jimat ini untuk memasuki tempat ini. Nada suara kerangka itu semakin pelan. Setelah berbicara, sebuah jimat jatuh dari jimat besar itu dan perlahan melayang ke sisi Ning Cheng. Ning Cheng memegang jimat itu dengan hati-hati, memastikan tidak ada yang salah, lalu memasukkannya ke dalam kotak giok. Ning Cheng awalnya ingin menanyakan keberadaan makhluk terkuat di dunia, dan bahkan tempat-tempat lain di luar benua Yixing. Namun, kerangka itu perlahan-lahan merosot, menjadi sunyi senyap. Hanya jimat emas besar yang masih memancarkan energi Tao, melayang di atas kerangka itu. Sangat kuat, Ning Cheng menenangkan diri sebelum melemparkan sejuta batu roh ke sungai darah. Kemudian, ia melemparkan batu roh kelas atas terakhirnya. Saat ia terus melemparkan bendera Arai, pusaran kabut spiritual lain terbentuk di sekelilingnya. Kali ini, Ning Cheng tidak berani memindai dengan indera ilahinya, ia langsung lenyap bersama pusaran energi spiritual tersebut. Saat Ning Cheng mendarat di tanah, dia sudah berada di bawah puncak sungai darah. Akhirnya keluar, Ning Cheng menghela napas lega, susunan teleportasinya berhasil. Ia semakin bingung bagaimana Yan Ji bisa jatuh ke sungai darah lagi. Apakah Yan Ji berniat mengambil teratai merah sungai darah, hanya untuk jatuh lagi? Kalaupun jatuh, bukankah ia akan mencoba menguraikan susunan teleportasinya? Tidakkah ia tahu bahwa melakukannya akan membuatnya tersesat? Ning Cheng menggelengkan kepalanya, menepis pikiran-pikiran itu. Ia tidak langsung pergi, tetapi terus mengumpulkan teratai merah sungai darah. Setelah pernah jatuh ke sungai darah sekali, Ning Cheng yakin bahwa dengan tingkat kultivasi dan kewaspadaannya saat ini, ia pasti tidak akan jatuh lagi. 3 hari kemudian, Ning Cheng meninggalkan gunung sungai darah dengan puluhan pasang teratai merah sungai darah. Kalaupun ia kembali lagi, ia hanya akan melakukannya setelah menemukan teratai surgawi. Kalau tidak, kunjungannya akan sia-sia. Tidak ada seorang pun di luar gunung sungai darah. Meskipun tidak ada jejak kultivator di sekitar, jelas bahwa para kultivator ini telah memasuki bagian kedua dari jalan aturan. Agar identitas aslinya sebagai Ning Cheng tidak terungkap, Ning Cheng kembali menyamar seperti sebelumnya. Lagi pula, menjadi seorang kultivator Ibel bukanlah gelar yang menyenangkan, setidaknya untuknya saat ini.
Melihat Yan Ji yang digendongnya, Ning Cheng merasa agak tak berdaya. Ia tidak tahu kapan Yan Ji sadar kembali, dan sampai Yan Ji benar-benar sadar, ia hanya bisa menggendongnya melewati jalan aturan. Ia menurunkan Yan Ji, sekaligus melepaskan ikatannya, lalu berkata kepadanya, "Kemanapun aku pergi, kau juga ikut. Jangan berkeliaran, mengerti?" Yang mengejutkan Ning Cheng, Yan Ji mengangguk, dengan jelas memahami maksud Ning Cheng. Ning Cheng sangat gembira. Tingkah laku Yan Ji menunjukkan bahwa ia mulai menyadari sesuatu. Jika ini terus berlanjut, ia mungkin akan sepenuhnya sadar dalam beberapa hari. Ning Cheng mulai mencari ramuan spiritual di sepanjang jalan aturan, dan sesekali mengasingkan diri untuk memurnikan pil dan jimat. Ia tidak pernah mempertimbangkan kultivasi terpencil meskipun ia memiliki hampir 1 juta batu roh bermutu tinggi, ia yakin semua itu tidak akan membantu kultivasinya. Jika dia tidak menemukan jimat pembuka surga, dia tidak akan bisa naik ke tingkat ke-7 alam cair mendalam. Setelah naik ke tingkat ke-7, dantiannya menjadi lebih tebal dan lebih besar. Namun, secara relatif, esensi sejati di dalam dantiannya tampak pucat, bahkan kehilangan kurang dari setengahnya. Ning Cheng adalah seorang kultivator nakal yang, meskipun memiliki mutiara Xuan Huang, tidak memiliki guru ternama untuk membimbingnya. Menurutnya, untuk mencapai tahap Xuan dan inti mendalam, seseorang harus mengisi danau dan pusat energinya. Sebagaimana ketika ia maju dari tahap pembentukan fondasi ke tahap cairan mendalam, hanya ketika esensi sejati meresap ke meridian dan dantiannya, bentuk dasar danau dan dapat tercipta. Namun, dengan kecepatannya saat ini, bahkan jika ia berkultivasi hingga tingkat ke-9 cairan mendalam, ia bisa melupakan kemajuan ke tahap inti mendalam. Ning Cheng pasti akan menyadari bahwa saat ia mencapai tingkat ke-9 cairan mendalam, dantiannya masih jauh dari terisi. Terlebih lagi, seiring peningkatan kultivasinya, dantiannya menjadi semakin padat dan luas, yang membuatnya semakin sulit untuk terisi. Apa gunanya maju hanya demi maju? Ning Cheng memutuskan untuk fokus mencari sumber daya kultivasi. Setelah ia memiliki cukup sumber daya untuk mengisi dantiannya, ia akan mencoba menerobos ke ranah Xuan dan sekaligus. Dengan tingkat kultivasi Ning Cheng dan pengalamannya yang luas di tahap kedua jalan aturan, ia mengumpulkan banyak herba spiritual dan buah spiritual berkualitas tinggi hanya dalam beberapa bulan. Meskipun beberapa kali menghadapi bahaya, ia selalu lolos menggunakan sayap awan surgawinya. Selain itu, penggunaan sayap awan surgawinya pun semakin mahir. Setelah beberapa kali mengalami bahaya, ia kini dapat menggunakan sayap awan surgawi untuk melakukan teleportasi yang berbeda. Teleportasi ini bukanlah teknik sihir, melainkan hasil pengaktifan penuh sayap awan surgawi dalam waktu sesingkat-singkatnya, sehingga seketika menghilang dari lokasi semula. Yan Ji masih linglung, jauh lebih baik daripada saat ia baru saja keluar dari sungai darah. Mungkin itu memang sudah kodratnya sebagai seorang kultivator perempuan. Setidaknya ia sesekali merapal mantra pembersihan dan pemurnian pada dirinya sendiri. Yang agak menenangkan Ning Cheng adalah setelah meninggalkan dasar sungai darah, tanpa batasan formasi agung itu, Yan Ji berhenti menyimpulkan formasi. Namun, ia tetap diam, tidak berkultivasi maupun mencari ramuan spiritual. Ning Cheng khawatir jika ia terlalu lama berbaring di tempat tidur, pemulihannya akan terganggu, jadi ia secara khusus memanggil Hui Dudu untuk dipegangnya. Dunia kecil di dalam cincin itu rusak parah. Setelah memperbaiki dunia yang rusak itu, Ning Cheng mulai merapikannya. Ia mentransplantasikan banyak herba spiritual ke dalam dunia kecil itu. Agar dunia kecil itu dapat segera diperindah, Ning Cheng bahkan mentransplantasikan herba spiritual tingkat pertama, bahkan beberapa bunga dan tanaman yang bukan herba spiritual. Dunia kecil yang dulunya tandus kini berangsur-angsur menjadi subur dan semarak berkat usaha Ning Cheng. Setahun berlalu dalam sekejap mata, dan kultivasi Ning Cheng maupun Yan Ji tidak meningkat. Yan Ji dan Ning Cheng telah mengembangkan kesepakatan diam-diam sementara Ning Cheng mengumpulkan herba spiritual, ia dan Hui Dudu akan menunggu di tempat yang aman. Kemudian, ia akan secara proaktif membuang beberapa lempengan susunan pertahanan yang dibuat Ning Cheng. Ketika Ning Cheng pergi, dia akan menarik pelat susunan dan mengikutinya. Ning Cheng tidak perlu memanggilnya sama sekali. Ning Cheng menyadari bahwa ramuan spiritual semakin langka seiring perkembangannya, dan indera keilahiannya juga ditekan dan melemah. Ia menduga bahwa tahap kedua dari jalan aturan akan segera berakhir. Hari itu, indera kedewaannya menyapu sebuah kota pasar yang sangat sederhana. Ning Cheng bertanya-tanya, mungkinkah jalan aturan muncul semudah itu? Setelah melihat pasar dan lebih banyak lagi petani, Ning Cheng mempercepat langkahnya, ingin meminta saran dari petani lainnya. Kakak senior Ji, sebuah suara terkejut memanggil.
Suara itu kemudian melihat Ning Cheng dan berseru, apakah Anda kakak senior Cheng? Jadi itu kamu, Ji Tingting. Ning Cheng mengenali kultivator wanita di depannya. Ji Tingting berada di tim yang sama dengannya saat pertama kali memasuki jalan aturan. Ada apa dengan kakak senior Ji? Perhatian Ji Tingting sepenuhnya tertuju pada Yan Ji, jelas menunjukkan bahwa perhatiannya pada Yan Ji jauh melebihi perhatiannya pada Ning Cheng. Setelah beberapa tahun, dia telah menjadi seorang kultivator pada tingkat ketiga alam cair mendalam. Adik Ji memang sedikit bermasalah, tapi seharusnya tidak serius. Nanti, ajak aku bertemu orang-orang dari Akademi Kingxia, dan aku akan memberitahu mereka apa yang terjadi. Ngomong-ngomong, ada apa di sini? Bagaimana pasar darurat ini terbentuk? Ning Cheng sudah lama bersama Yan Ji, dan ia bisa merasakan bahwa Yan Ji perlahan pulih. Prosesnya memang lambat, tapi ia pasti akan pulih pada akhirnya. Ji Tingting melirik Yan Ji dengan tatapan bingung, tetapi tidak menjawab pertanyaan Ning Cheng sama sekali. Ia hanya berkata cepat, aku akan mencari kakak senior Yuang dan kakak senior Yan Xin. Melihat Ji Tingting pergi, Ning Cheng mengerutkan kening dan menarik seorang kultivator lain di tahap tengah alam cair mendalam untuk bertanya, teman, kenapa ada pasar di sini? Apa ada yang menghalangi jalan kita lagi? Kultivator itu hendak menyerang ketika ia merasakan bahwa tingkat kultivasi Ning Cheng lebih tinggi daripada dirinya. Ia segera berkata, inilah pintu masuk sejati ke jalan aturan. Tempat di depan adalah tempat Anda memasuki jalan aturan. Setelah Anda melewati jalan aturan dan memasuki tahap ketiga, Anda memiliki peluang 80% untuk keluar. Jika Anda gagal melewati jalan aturan, Anda hanya bisa menunggu di sini dan mencari kesempatan. Semua orang di sini tidak dapat melewati jalan aturan. Sebelum kultivator itu selesai berbicara, Ning Cheng mendengar teriakan marah, basmi kultivator Ibel itu. Kamu, bermarga Cheng, kakak senior Ji membawamu ke tim untuk membantumu. Apa kamu manusia? Kamu sudah membuat kakak senior Ji kehilangan akal sehatnya, teriak wanita lain yang marah. Ning Cheng juga mengenal wanita ini, namanya Huo Miaojing, dan dia pernah berada di tim yang sama dengannya sebelumnya. Saat suara kultivator perempuan itu menghilang, Ning Cheng melihat Yuang, pria yang baru saja mengatakan telah membasmi kultivator Ibel itu. Dialah yang pertama kali menyebutkan tentang pembasmian itu, tetapi dialah yang terakhir pergi. Ning Cheng mengepalkan tangannya dan berkata, semua orang salah paham. Adik perempuan Yan Ji mengalami masalah, jadi aku menyelamatkannya dan membawanya ke sini. Yuang mencibir dan berkata, apa yang terjadi pada adik Ji sampai-sampai dia tersesat? Ceritakan pada kami. Cheng, aku pernah mendengar tentangmu sebelumnya. Kau jelas seorang ahli Suandan, tapi kau berpura-pura menjadi seorang kultivator dengan kultivasi yang buruk untuk mendapatkan simpati dan kemudian mengambil keuntungan darinya. Aku sendiri baru tahu. Dulu ketika kita memasuki bagian kedua jalan aturan, orang ini menjarah kekayaan puluhan kultivator Suandan. Sekarang tampaknya orang ini licik dan terencana. Dia tidak hanya menjarah harta benda semua orang, tetapi juga ingin orang lain berterima kasih padanya. Hari ini, kita akan membongkar penyamarannya dan melihat sendiri. Seorang kultivator Suandan lainnya melangkah maju dan berkata dengan dingin. Ning Cheng pernah melihat orang ini sebelumnya. Dia tidak tahu nama kultivator yang berbicara, tetapi dia tahu bahwa orang ini juga seseorang yang pernah dia selamatkan. Chang Sun Yan dan Nalan Ruxue sama-sama tahu yang sebenarnya. Kurasa mereka juga seharusnya ada di sini. Kita tinggal panggil mereka untuk konfrontasi. Ning Cheng memperhatikan semakin banyaknya kultivator, dan semakin banyak orang di alam inti mendalam tingkat ke-9. Ia tahu bahwa segala sesuatunya sepertinya tidak akan berakhir baik hari ini. Jika Nalan Ruxue dan Chang Sun Yan ada di sini, mereka seharusnya sudah keluar sejak lama. Ning Cheng sendiri tidak bisa menjelaskan bagaimana ia bisa muncul dari dasar sungai darah. Lagi pula, ia tidak ingin masalah ini terbongkar. Kau bilang begitu karena kau tahu mereka sudah melewati tahap kedua jalan aturan, kan, kata Yuang dengan nada meremehkan, lalu menangkupkan tangannya memberi hormat kepada puluhan kultivator Suandan yang mengelilinginya, sambil berkata, saudara-saudari senior, orang ini berbahaya dan licik, pembasmi yang kejam, dan juga seorang kultivator Ibel. Lagi pula, dia sebelumnya telah mengumpulkan sejumlah besar batu roh, kurasa setidaknya puluhan juta. Ning Cheng jelas melihat bahwa ketika Yuang mengatakan dia seorang kultivator Ibel, para kultivator Suandan itu hanya menunjukkan senyum dingin. Namun, ketika mereka mendengar bahwa dia memiliki puluhan juta batu roh, mata mereka berbinar-binar dengan fanatisme. Sampah, kenapa kau biarkan dia hidup? Serang dia sekaligus. Teriak seorang kultivator tingkat 9 inti mendalam, yang sudah melepaskan senjata sihirnya untuk mengunci Ning Cheng.
Jika dia tidak mendengar bahwa Ning Cheng telah membasmi puluhan kultivator inti mendalam sendirian, dia pasti sudah menyerang dirinya sendiri. Saat kultivator Xuan dan berbicara, sebagian besar kultivator yang hadir memanggil harta ajaib mereka, yang perlahan menyebar, mencoba mengepung Ning Cheng. Hati Ning Cheng mencelos. Ada lebih dari 100 kultivator Xuan dan di sini, dan lebih dari 20 di antaranya berada di alam Xuan dan tingkat 9. Bahkan jika semua kultivator Xuan dan tingkat 9 ini mengepungnya, ia tidak akan bisa melarikan diri. Para kultivator ini jauh lebih cakap daripada para kultivator yang tidak ambisius yang menjaga pintu masuk kedua saat itu. Dia memiliki boneka level 6, tetapi musuh hanya membutuhkan beberapa kultivator Xuan dan level 9 untuk menahan boneka itu, sementara yang lain dapat dengan mudah membasminya. Dalam situasi pertarungan seperti ini, boneka level 6-nya yang biasa-biasa saja tidak sekuat sate Red Pill Pearl. Ketika Ning Cheng melihat puluhan kultivator Xuan dan mengelilinginya, dia langsung mengambil keputusan dia akan pergi terlebih dahulu. Kapak ibel sejati Void menebas, melepaskan pola-pola kecil seperti kapak yang tak terhitung jumlahnya, meledak bagai guntur. Ruang di sekitarnya menjadi kacau, dan beberapa kultivator Xuan Liquid yang mencoba menyerbu Ning Cheng langsung terkoyak oleh pola-pola kapak ini. Pada saat itu, Ning Cheng mengepakkan sayap awan surgawinya dan dengan cepat berteleportasi, menghilang dari pandangan. Sihir macam apa ini? Seorang kultivator di alam inti mendalam tingkat ke-9 berseru kaget, melihat ke tempat Ning Cheng menghilang. Ning Cheng telah menggunakan kapak ibel sejati kekosongan untuk menciptakan kekacauan dalam esensi sejatinya, lalu mengepakkan sayap awan surgawinya. Hanya sedikit kultivator yang menyadarinya, dan kebanyakan dari mereka sama sekali tidak menyadarinya. Para kultivator yang menemukan sayap awan langit di Ning Cheng gemetar karena kegembiraan mereka tidak akan pernah mengungkapkan rahasia seperti itu. Jika mereka bisa melenyapkan kultivator itu hanya dengan sayap awan langit, sayap itu akan menjadi milik mereka. Ning Cheng tidak membawa Yan Ji pergi. Dengan begitu banyak rekan seperguruan di sekitarnya, Yan Ji tidak membutuhkan perhatian Ning Cheng yang terus-menerus. Begitu Yan Ji sadar kembali, ia tentu akan mengerti apa yang terjadi. Ia tidak punya waktu untuk membawa Hui Dudu bersamanya lagi pula, dengan bakat Yan Ji, ia pasti mampu memasuki tahap ketiga jalur aturan. Ia bisa memintanya pada Yan Ji nanti. Ning Cheng belum melangkah terlalu jauh, ia masih harus melintasi bagian kedua dari jalur berbasis aturan ini, dan melangkah terlalu jauh jelas bukan suatu pilihan. Ia yakin orang-orang ini ingin menyerangnya, bukan karena ia seorang kultivator ibel, melainkan karena apa yang dimilikinya. Untungnya, ia memiliki sayap awan surgawi kecuali seorang kultivator jiwa baru lahir sejati datang, mereka tidak akan bisa mengepung dan membasminya. Ning Cheng tetap tenang. Ia telah melihat hal semacam ini berkali-kali sebelumnya, dan tidak perlu marah. Jika ia kuat, ia pasti akan membasmi semua orang yang mengepung dan membasminya tanpa ragu. Kebaikan mungkin dilakukan di tempat ini, tetapi tidak perlu memenangkan hati orang dengan kebaikan. Ini bukan tempat di mana kebajikan bisa menjadi satu-satunya ukuran kesuksesan. Melihat sekeliling, Ning Cheng memutuskan untuk menunggu di sini selama beberapa hari sebelum menyelinap. Karena tidak semua orang bisa melewati bagian ketiga, ia hanya perlu bergegas masuk ke pintu masuk bagian ketiga. Siapa itu? Ning Cheng baru saja hendak mendirikan gua sementara ketika sebuah indera ilahi berdesir di sekelilingnya. Sesaat kemudian, Ning Cheng merasakannya. Temanku memang waspada. Sebuah suara tenang dan tenang terdengar, lalu seorang kultivator muda berjubah abu-abu muncul di benak Ning Cheng. Tak lama kemudian, kultivator itu datang ke sisi Ning Cheng. Ini adalah seorang kultivator tingkat ke-7 dari tahap inti mendalam, bertubuh sedang, memancarkan aura jahat. Selain itu, niat membasmi yang samar namun nyata terpancar darinya, dan Ning Cheng segera merasakan bahwa orang ini bukan orang biasa. Namaku Sibing, seorang kultivator nakal. Temanku melarikan diri di pintu masuk bagian ketiga jalan aturan, menunjukkan kekuatan yang luar biasa, yang sangat kukagumi. Kultivator itu menangkupkan tangannya memberi hormat kepada Ning Cheng, nadanya tenang. Ning Cheng langsung waspada. Sibing ini agak aneh. Bukan saja dia tidak menyadarinya sebelumnya, tetapi dia bahkan tidak melihatnya ketika meninggalkan pasar tadi. Terlebih lagi, ada aliran energi sejati yang aneh terpancar dari orang ini, yang menurut Ning Cheng agak familiar. Nama saya Cheng Xiaoning. Saudara Si, apakah Anda mungkin anggota jalur ibel? Ning Cheng menangkupkan kedua tangannya sebagai salam tinju dan bertanya dengan tenang. Sibing tersenyum tipis, benar. Aku adalah anggota sejati dari Jalan Ibel, bukan salah satu dari mereka yang melakukan segala macam kejahatan lalu menyebut diri mereka sebagai kultivator Ibel. Saudara Cheng,
Kau pasti telah dikepung dan dibasmi oleh para kultivator saleh yang sok penting itu karena kau berasal dari jalan Ibel, kan? Ning Cheng berkata dengan tenang, saya tidak mengerti jalan Ibel, dan saya juga bukan seorang kultivator Ibel. Kita berada di jalan yang berbeda, jadi silakan saja, saudara Si. Ning Cheng tidak meremehkan para kultivator Ibel bahkan, ia sendiri dianggap sebagai salah satunya. Ia ingin maju ke tahap ketiga jalan aturan sendirian dan tidak ingin terlibat dengan Si Bing. Haha, Si Bing tertawa dan berkata, saudara Cheng mungkin tidak tahu betapa para kultivator 9 provinsi membenci jalan Ibel. Kau bukan kultivator Ibel atau bukan? Namun, aku di sini bukan untuk membahas masalah ini denganmu. Aku ingin bekerja sama denganmu untuk menembus tahap ketiga jalan aturan. Sayap awan surgawimu sangat kuat. Jika kita bekerja sama, bukan tidak mungkin untuk menembus tahap ketiga. Tatapan Ning Cheng berubah dingin saat ia menatap Si Bing dan berkata, sepertinya kau tahu banyak. Karena kau tahu aku punya sayap awan surgawi, apa kau tidak takut aku akan membungkammu atau kau ingin mencuri sayap awan surgawiku? Si Bing tertawa lagi, saudara Ning, kau terlalu meremehkanku. Karena aku yang mengusulkan kerjasama ini, aku tidak akan melakukan hal tercela seperti itu. Tentu saja, aku tidak keberatan jika saudara Ning membungkamku. Aku yakin saudara Ning juga tahu bahwa jika aku semudah itu dibungkam, aku tidak akan bisa tinggal di sini selama bertahun-tahun. Pintu masuk ketiga itu juga dikenal sebagai pintu masuk sejati menuju jalan aturan. Ada pasar di sini karena selama bertahun-tahun, para kultivator yang tidak dapat melewati bagian ketiga telah terperangkap di sini. Tentu saja, aturan langit dan bumi sudah lengkap di sini, jadi seseorang juga dapat berkultivasi secara menyendiri di sini. Beberapa kultivator, bahkan setelah terperangkap selama beberapa dekade, masih berhasil menembus bagian ketiga. Ning Cheng baru saja tiba dan tidak tahu apa-apa tentang bagian ketiga dari jalan aturan ini. Mendengar kata-kata Si Bing, ia mendapat ide dan menangkupkan tangannya, memberi hormat sambil bertanya, saudara Si, bisakah kau menjelaskan situasi bagian ketiga ini kepadaku? Si Bing tersenyum tipis, tentu saja tidak masalah. Sebenarnya, inilah pintu masuk sejati ke jalan aturan. Pintu masuk ini tidak hanya menguji tingkat kultivasi, tetapi juga pemahaman dan bakat. Bukan berarti semakin tinggi tingkat kultivasi seseorang, semakin mudah untuk lulus. Terkadang seseorang mungkin hanya memiliki kultivasi pendirian fondasi, tetapi jika pemahamannya prima, ia masih bisa lulus bagian ini. Harta karun sejati di jalan aturan semuanya ada di bagian ketiga. Misalnya, embun roh pembersih yang diinginkan semua orang. Kakak Si, tolong beritahu aku bagaimana kau ingin bekerja sama. Ning Cheng sudah agak tergoda mendengar ini. Dia tidak tahu apa-apa tentang tempat ini, tetapi dilihat dari penampilan Si Bing, dia jelas mengenalnya dengan sangat baik. Si Bing melanjutkan, transisi dari tahap kedua ke tahap ketiga melibatkan pemahaman sejati akan aturan. Untuk memasuki tahap ketiga, seseorang harus melewati pemahaman ini. Banyak kultivator yang tidak dapat memahami aturan terjebak di sini. Seiring waktu, jumlah kultivator di sini meningkat, membentuk pasar sederhana. Beberapa individu kuat, yang mencari sumber daya kultivasi, telah menyiapkan sebuah susunan sebelum memasuki tahap ketiga. Semua kultivator yang ingin melewati susunan ini dan memasuki tahap ketiga harus membayar sejumlah batu roh. Ning Cheng langsung mengerti ini persis sama dengan memasuki tahap kedua. Satu-satunya perbedaan adalah para kultivator di tahap kedua bertindak ekstrim. Namun, di sini, mereka hanya mengumpulkan batu roh dan tidak bertindak ekstrim seperti itu. Bagaimanapun, semua kultivator yang ingin mencapai tahap ketiga akan terus membayar batu roh. Jika tidak, mereka akan terpaksa tinggal di sini dalam pengasingan siang dan malam. Ide saya begini, kita akan bekerja sama dan menerobos formasi ini secepat mungkin untuk memasuki tahap ketiga. Saya sudah tahu cara kerja formasi ini, dan jika saya mencoba menerobosnya sendirian, saya tidak akan punya cukup waktu. Saya akan memberikan bendera formasinya, dan kita bisa menerobosnya bersama-sama dengan cepat. Si Bing tidak menyadari bahwa Ning Cheng merupakan ahli RI Master yang lebih hebat darinya, jadi dia hanya meminta Ning Cheng untuk bekerja sama. Ning Cheng mengerti maksud Si Bing. Kemampuan formasi RI Si Bing terbatas, jadi ia ingin mencari seseorang untuk bekerja sama dan menerobos formasi penghalang secepat mungkin. Kultivasi orang ini tidak harus tinggi, tetapi harus cepat. Dan Ning Cheng, dengan sayap awan surgawi dan kecepatannya yang tak tertandingi, jelas merupakan kandidat terbaik. Oke, Ning Cheng langsung setuju. Bagus, hebat sekali. Si Bing mengeluarkan lebih dari 10 bendera RI, lalu menyerahkan diagram RI kepada Ning Cheng,
sambil berkata, lihatlah bendera Arai dan diagram Arai ini. Kamu bertanggung jawab untuk menempatkan bendera Arai di Istana Qian, Istana Kan, Istana Gen, dan Istana Zen. Aku akan mengurus sisanya. Ning Cheng segera menyadari bahwa Si Bing tidak peduli dengan kemampuan formasi Arai-nya, ia hanya menggunakan kecepatannya untuk membuatnya menjatuhkan bendera Arai. Namun, menurut Si Bing, ia memang memiliki keuntungan selama beberapa bendera Arai dijatuhkan, ia tidak perlu bertanggung jawab atas hal lain. Terlebih lagi, dilihat dari posisi diagram susunan dan bendera yang berjadewa, Si Bing tidak diam-diam membuat perhitungan terhadapnya. Kapan kita mulai bergerak, tanya Ning Cheng sambil menyimpan bendera dan diagram Arai. Ayo kita bergerak malam ini. Aku tidak sabar lagi. Kalau kamu tidak muncul, aku akan bergerak dalam beberapa hari lagi, kata Si Bing sambil terkekeh. Setelah mengatakan itu, ia menambahkan, Saudara Cheng, meskipun aku kejam dalam membasmi, aku tidak akan menyakiti orang secara diam-diam. Malam ini, dengan mengikuti metodeku, kita pasti akan bisa memasuki pintu masuk bagian ketiga jalan aturan. Namun, jika Saudara Ning tidak dapat menerobos masuk dan terdorong keluar oleh kekuatan jalan aturan yang membatasi, jatuh ke tangan orang lain, jangan menuduhku mencampuri urusan orang lain. Ning Cheng berkata dengan dingin, ini bukan urusanmu, Saudara Si. Didorong keluar adalah masalah kemampuanku sendiri, bukan urusan Saudara Si. Petugas ini tampak jujur dan tulus, tetapi Ning Cheng tidak begitu mempercayainya. Si Bing tahu Ning Cheng tidak berniat banyak bicara dengannya, jadi ia berhenti bicara dan mencari tempat terdekat untuk memejamkan mata dan beristirahat. Bahkan dalam peraturan lalu lintas, ada perbedaan antara siang dan malam, dan memang lebih baik bertindak di malam hari daripada di siang hari. Grey Dudu meskipun Ning Cheng tidak takut pada Si Bing, indera kedewaannya tetap waspada. Ia tidak menyadari gerakan aneh Si Bing, tetapi ia melihat Grey Dudu lagi. Dia tidak hanya melihat Grey Dudu, tetapi juga Yanji. Yanji mengikuti di belakang Grey Dudu, dan tampak sangat cemas. Indera penciuman makhluk keabu-abuan itu jelas tak tertandingi, dan ia berlari langsung ke arah Ning Cheng. Dalam cahaya redup, Yanji melihat Ning Cheng. Kegelisahannya tiba-tiba sirna. Ning Cheng sekilas bisa melihat bahwa Yanji dan Hui Dudu telah menyelinap keluar. Kemungkinan besar Yanji sedang mencarinya, dan Hui Dudu yang memimpin jalan. Atau mungkin Hui Dudu yang mencarinya, dan Yanji mengikutinya dari belakang. Hehe, kakak Cheng memang hebat. Wanita secantik itu takkan bisa tanpamu bahkan seperempat jam pun. Suara Si Bing terdengar, dengan nada yang aneh. Ning Cheng mengabaikannya, ia bisa merasakan bahwa Yanji agak bergantung padanya. Hal ini membuatnya merasa tak berdaya. Yanji adalah murid inti Akademi Bintang 8, dan jika ia diburu oleh Akademi Bintang 8, itu bukan hal yang lucu. Kak Cheng, maksudku, ayo kita pergi sekarang. Bagaimana menurutmu? Si Bing segera mengalihkan pembicaraan ke bisnis. Oke, Ning Cheng mengangguk setuju tanpa ragu, lalu memasukkan Grey Dudu ke dalam kantong binatang rohnya dan menggendong Yanji di punggungnya. Si Bing memancarkan aura aneh. Ning Cheng tidak ingin dia tahu bahwa dunianya sempit. Kakak senior Ji sudah pergi. Ji Tingting tiba-tiba terbangun, dia bahkan tidak tahu kapan Yanji pergi. Tepat saat dia hendak bergegas keluar dan memberitahu saudara-saudara senior Xuan dan dari Akademi Qingxia tentang hal ini, dia mendengar suara esensi sejati meledak. Dua kultivator Ibel sedang mencoba menerobos formasi bersama-sama. Semuanya, serang bersama. Teriakan itu menyadarkan Ji Tingting bahwa Cheng Xiaoning sebenarnya ingin menerobos bagian ketiga jalan aturan di malam hari. Wajah Si Bing sangat jelek. Dia tidak menyangka akan dihentikan bahkan sebelum mencapai formasi. Kakak Si, sepertinya rencanamu yang sangat jitu itu tidak begitu bagus. Ning Cheng tidak terlalu cemas. Dilihat dari usaha Si Bing yang putus asa, dia tahu Si Bing juga tidak memikirkan hal ini. Si Bing menggertakkan giginya dan berkata, aku yakin metodeku benar. Tidak mungkin begitu banyak kultivator bisa datang ke sini di malam hari. Aku sudah mengamati selama lebih dari setengah tahun. Mendengar ini, jantung Ning Cheng berdebar kencang, dan raut wajahnya langsung berubah sesuram Si Bing. Ia mengerti apa yang terjadi. Seseorang pasti telah mendekati Yanji dan memberikan tanda suci padanya. Ini menunjukkan bahwa kunjungan Yanji kepadanya pada malam hari sudah sepenuhnya direncanakan. Jika dia membawa Yanji bersamanya, mereka pasti sudah ketahuan. Haha, kedua anak Ibel itu benar-benar bergabung. Semua orang harus menyerang bersama. Selama seorang kultivator ikut serta dalam memusnahkan anak Ibel, akan ada keuntungan yang bisa diperoleh. Seorang kultivator pada tingkat ke-9 tahap inti mendalam tertawa terbahak-bahak,
dan senjata ajaib berbentuk pedang di tangannya telah dilepaskan. Hantu-hantu melesat di udara dengan suara mendesing. Energi sejati yang dilepaskan oleh energi pedang itu seperti aliran pedang yang tak berujung, mengunci Ning Cheng. Kapak ibel sejati Taiksu milik Ning Cheng juga melepaskan semburan energi ibel, yang menghancurkan bilah-bilah dan energi pedang tersebut dari dalam keluar. Deng, 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 deng. Suara ledakan energi pedang dan niat membasmi yang membara menghancurkan area di sekitarnya. Energi pedang kultivator Suan dan tingkat 9 ini terkena niat kapak pusaran Ning Cheng, dan ia langsung mengerang teredam dan terdorong mundur puluhan meter. Sangat kuat, kultivator tingkat ke-9 inti mendalam ini awalnya agak skeptis dengan kemampuan Ning Cheng untuk membasmi puluhan kultivator inti mendalam sendirian, tetapi sekarang ia tidak ragu sama sekali. Ia bahkan berteriak keras, jika semua orang tidak menyerang bersama, dia akan lolos. Faktanya, dia bahkan tidak perlu berteriak puluhan kultivator Suan dan Suan Ye telah melepaskan senjata ajaib mereka dan membombardir Ning Cheng. Tidak hanya itu, Yan Ji yang berada di belakang Ning Cheng juga menghadapi serangan yang tak terhitung jumlahnya dari harta karun magis, dan tidak ada yang peduli apakah Yan Ji hidup atau mati. Puff! Semburan darah keluar, memercik langsung ke leher Ning Cheng. Ning Cheng segera menyadari bahwa Yan Ji telah terkena pedang itu dan terluka. Sekelompok orang menyebalkan tak tahu malu. Ning Cheng meraung marah, tak lagi menyimpan niat untuk menerobos. Kapak ibel sejati Void berputar, melepaskan jejak-jejak niat membasmi yang tak terhitung jumlahnya, dan sinar kapak retak yang tak terhitung jumlahnya langsung memenuhi ruang. Puluhan kultivator Suan Liquid tak mampu menahan aura membasmi yang dahsyat dari pola kapak tersebut dan langsung terbasmi. Beberapa kultivator di tingkat pertama dan kedua Suan Core juga terluka parah, bahkan ada yang dibasmi oleh Ning Cheng. Saat niat membasmi Ning Cheng meningkat, pola kapak ganas yang dilepaskan oleh kapak ibel sejati bertambah banyak, dan aura ibel yang ganas langsung menyapu seluruh daratan. Si Bing, yang mengawasi dari kejauhan, merasa ketakutan. Ia yakin Ning Cheng adalah seorang kultivator ibel, dan bukan hanya itu, kultivasinya bahkan lebih kuat daripada dirinya sendiri. Untungnya, ia tidak mengincarnya jika tidak, bahkan jika Si Bing selamat, ia harus mencari tempat untuk menyembuhkan lukanya. Namun, Ning Cheng kini bekerja sama dengannya. Begitu Ning Cheng melepaskan kekuatannya, ia langsung merasa lega, dan simbal ganda di tangannya juga mengaduk kabut hitam. Beberapa kultivator di tahap awal alam inti mendalam langsung terbelah dua di pinggang. Ning Cheng perlahan-lahan terombang-ambing oleh niat kapak yang ganas dari kapak ibel sejati Taiksu, dan niat membasminya yang membara dilepaskan secara sembrono. Ia sama sekali tidak peduli apakah esensi sejatinya akan segera terkuras. Engah! Sebuah anak panah berwarna merah darah merobek pola-pola yang ganas dan dahsyat pada kapak Ning Cheng dan menancap tepat di dadanya. Rasa sakit yang menyengat langsung menyadarkan Ning Cheng. Ia menggigil secara naluriah dan menyadari dirinya penuh luka. Ia telah membasmi banyak kultivator, tetapi lukanya juga parah. Jika ini terus berlanjut, bahkan jika dia tidak dirasuki ibel, dia pasti akan mati kelelahan. Meskipun dia telah membasmi banyak kultivator, kebanyakan dari mereka adalah kultivator tahap awal alam cairan mendalam atau alam inti mendalam. Dia belum membasmi banyak ahli yang benar-benar kuat. Dia telah menjadi ibel. Kita hanya perlu menyegelnya dan membiarkannya mati kelelahan. Lengan Yuang telah menghilang, dan kini ia menatap Ning Cheng dengan ekspresi ganas, matanya dipenuhi api amarah. Cepatlah pergi. Memikirkan hal ini, Ning Cheng tidak ragu lagi. Kapak ibel sejati Void sekali lagi melepaskan jejak kapak yang tak terhitung jumlahnya. Jejak kapak yang padat dan niat membasmi memaksa para kultivator di depannya mundur. Kemudian, ia mengepakkan sayap awan surgawinya dengan kuat dan langsung menyerbu formasi di depannya. Melihat Ning Cheng menyerbu masuk ke dalam formasi, Si Bing memutar tubuhnya beberapa kali dan diam-diam ikut masuk ke dalam formasi. Ia memiliki beberapa bendera formasi di tubuh Ning Cheng. Jika Ning Cheng tidak bisa masuk ke dalam formasi, tidak ada gunanya ia masuk sendirian. Saudara Cheng, cepat hancurkan formasi. Si Bing baru saja selesai bicara ketika formasi itu langsung berubah, dari susunan perangkap pertahanan menjadi susunan pembasmi. Niat membasmi yang tak berujung melesat keluar dari formasi itu, dan Si Bing segera memanggil harta sihir pertahanannya, mencoba menangkal niat membasmi yang tak berujung itu. Ning Cheng sama sekali tidak menghiraukan Si Bing, dan dengan lambaian tangannya, dia melemparkan bendera arai yang tak terhitung jumlahnya. Hanya dalam waktu singkat, niat membasmi yang tak terbatas dalam formasi itu berkurang, dan formasi yang sebelumnya redup menjadi jelas. Ning Cheng melemparkan beberapa bendera susunan lagi, dan sebuah lorong sempit muncul di hadapannya dan Si Bing.
Si Bing sangat gembira dan menatap Ning Cheng dengan tak percaya, lalu berkata, aku tak pernah menyangka saudara Cheng begitu ahli dalam formasi. Aku benar-benar telah memamerkan kemampuanku yang terbatas di hadapan seorang ahli. Ayo pergi. Ning Cheng bergegas masuk ke jalan sempit itu terlebih dahulu. Ia tahu ia sudah kelelahan, dan jika ia terjebak lagi, akan sangat sulit untuk keluar. Si Bing tahu bahwa Ning Cheng tidak hanya terluka parah, tetapi juga sangat terkuras energi sejatinya. Jika itu dia akan segera mencari tempat untuk mundur dan memulihkan kekuatannya. Ning Cheng dengan cepat menerobos formasi dan mendapati dirinya di depan sebuah lubang hitam dengan tulisan pintu masuk ke jalan aturan tertulis di atasnya. Tanpa pikir panjang, Ning Cheng bergegas masuk. Puluhan langkah kemudian, sebuah kekuatan dahsyat menghantam lautan kesadaran Ning Cheng, hampir meledakkannya. Ia terhuyung, hanya untuk melihat Si Bing perlahan mendekat dari belakang, jauh lebih tenang daripada Ning Cheng yang terburu-buru. Selamat malam, teman-teman. Ning Cheng selalu waspada terhadap Si Bing. Sekarang Si Bing terluka parah dan ada seseorang yang menemaninya, ini akan menjadi kesempatan yang sempurna bagi Si Bing untuk bertindak. Aku cedera ringan, kau duluan. Ning Cheng berhenti. Lorong menuju bagian ketiga jalan aturan ini mungkin tempat di mana seseorang bisa benar-benar memahami aturannya. Ia tidak terburu-buru untuk sampai di sana, lagi pula, ia tidak yakin bisa sampai di sana dengan cepat. Si Bing berhenti dan menatap Ning Cheng sejenak sebelum berkata dengan tenang, Saudara Cheng, meskipun ini pertama kalinya aku menapaki jalan aturan, ada sesuatu yang ingin kukatakan kepadamu. Mereka yang telah berhasil melewati jalan aturan sepanjang sejarah semuanya adalah orang-orang dengan kemampuan pemahaman yang luar biasa dan bakat yang luar biasa. Selain itu, aku juga tahu sebuah rahasia betapapun berbakatnya seorang jenius, mereka tidak akan mampu membawa seseorang melewati jalan aturan. Jika mereka berani melakukannya, hanya akan ada satu hasil. Setelah Si Bing selesai berbicara, dia melirik Yan Ji dengan penuh arti, lalu menangkupkan kedua tangannya sebagai bentuk penghormatan kepada Ning Cheng, dan perlahan-lahan berjalan ke kedalaman jalan aturan lagi, dengan cepat menghilang dari pandangan Ning Cheng. Ning Cheng mengira Si Bing akan bertindak, tetapi yang mengejutkannya, orang itu tidak bertindak. Bukan hanya tidak bertindak, ia bahkan dengan ramah mengingatkannya. Namun, bahkan jika ia bertindak, Ning Cheng tidak akan takut padanya. Bahkan jika ia sendiri tidak bertindak, ia masih bisa membasmi Si Bing dengan boneka itu. Ning Cheng mengabaikan Si Bing dan duduk untuk menyembuhkan luka-lukanya. Ia baru saja dihempaskan ke lautan kesadarannya oleh suatu kekuatan dahsyat, hampir membuatnya pingsan, yang membuatnya menyadari bahwa pintu masuk ke jalan aturan bukanlah tempat biasa. Sehari kemudian, Ning Cheng berdiri. Luka paling serius yang dideritanya adalah panah merah yang menembus dadanya. Sehari kemudian, meskipun lukanya belum sepenuhnya pulih, kondisinya sudah tidak serius lagi. Ia kemudian menemukan tanda spiritual samar di leher Yan Ji. Setelah menghilangkan tanda tersebut, Ning Cheng mengirim Yan Ji dan Hui Dudu ke dunia kecil. Akan lebih baik membiarkan Yan Ji menapaki jalan aturan sendirian. Namun, Ning Cheng tahu itu tidak realistis. Yan Ji sedang linglung dan mustahil baginya untuk menapaki jalan aturan sendirian. Karena Yan Ji tidak bisa menapaki jalan aturan sendirian, menggendongnya pun sama sia-sianya akan lebih baik membiarkannya memasuki dunia kecil itu. Setelah belajar dari pengalaman pertama saat kesadarannya diledakkan, Ning Cheng melangkah dengan lebih hati-hati. Lorong itu remang-remang dan memiliki aura Tao yang sangat samar. Setiap langkah terasa sangat sulit, seolah-olah mengarungi rawa. Terlebih lagi, Ning Cheng merasa bahwa ada jalan yang lebar dan bersih di tepi kubangan lumpur itu, dan jika dia melangkah ke jalan ini, dia tidak perlu lagi mengarungi kubangan lumpur itu. Kesadaran Ning Cheng jernih, dan esensi primordial Xuan Huang menyelimuti rumah ungunya. Ia tahu apa yang sedang terjadi. Jika ia berani melangkah ke jalan suci di sampingnya, ia akan langsung terdorong keluar dari jalur aturan, atau dicekik di jalur aturan ini. Meskipun jalan di depannya semakin sulit, Ning Cheng makin terbiasa dengannya, dan dia bahkan mempercepat langkahnya. Ia tidak tahu sudah berapa lama ia berjalan ketika aura samar lain menghantam pikiran Ning Cheng. Ning Cheng tiba-tiba berhenti hanya dua kata yang berputar di benaknya Tao Surgawi. Apa itu Dao Surgawi? Ning Cheng tiba-tiba merasa tersesat. Setelah tiba di sini, ia fokus pada kultivasi, terutama untuk kembali ke bumi. Namun sekarang, jika ditanya apa itu Dao Surgawi, ia tidak bisa menjawab. Saat Ning Cheng kebingungan, kekuatan mengerikan lain menghantam lautan kesadarannya. Ning Cheng merasakan getaran hebat menjalar di sekujur tubuhnya, dan sesaat kemudian ia hampir terlempar mundur. Sumber kekacauan primordial memblokir kekuatan yang datang,
menyadarkan Ning Cheng. Ia tahu ia tidak bisa mundur sama sekali. Jalan surga adalah mengambil dari mereka yang memiliki terlalu banyak dan memberi kepada mereka yang memiliki terlalu sedikit. Sebuah kalimat tiba-tiba terlintas di benak Ning Cheng. Ia pernah mendengarnya sebelumnya dan mengerti artinya. Saat pikiran ini terlintas di benaknya, aura primordial yang tadinya hanya berputar di tepi mutiara kuning mendalam istana ungu tiba-tiba menghilang. Lautan kesadarannya tiba-tiba meluas, dan dantiannya langsung membesar dan menebal. Apakah begini caramu menutupi kekurangan? Ning Cheng merasakan dantiannya mengembang lagi, tetapi esensi sejati di dalamnya terasa semakin tidak signifikan. Ia tidak tahu apakah ini hal baik atau buruk. Jika terus begini, kultivasinya tidak akan meningkat, melainkan menurun. Namun, dalam hal apapun, peningkatan kesadaran seseorang pada akhirnya adalah hal yang baik. Saat lautan kesadarannya meluas dan danau-dannya menguat, sensasi seperti rawa di bawah kaki Ning Cheng tiba-tiba lenyap, dan di hadapannya hanya terbentang lorong gelap dan biasa. Ning Cheng menghela napas lega. Jalur aturan ini memang agak aneh. Setelah memperoleh beberapa pengalaman, ia meningkatkan kecepatannya lebih jauh lagi. Suara krek pelan terdengar dari bawah kakinya, dan Ning Cheng kemudian menyadari bahwa ada banyak kerangka di sana. Semakin jauh ia melangkah, semakin banyak kerangka yang ia temukan. Ning Cheng kembali berhati-hati. Sepertinya jika mereka gagal melewati sini, mereka mungkin tidak akan terdorong keluar semua, tetapi mungkin juga akan langsung terbasmi. Yang membingungkan Ning Cheng adalah setelah mengalami sensasi ini, ia seolah tidak menemui hambatan apapun di depannya, seolah berjalan di jalan biasa. Jika ini terus berlanjut, ia akan segera dapat melintasi jalur yang teratur ini. Takdir. Sebelum Ning Cheng sempat merasakan kegembiraan, suara lain muncul dalam kesadarannya. Ning Cheng berhenti. Setelah belajar dari pengalaman sebelumnya, ia yakin ia tahu apa yang harus dilakukan. Selama ia bisa menemukan pemahamannya sendiri tentang takdir, ia bisa melangkah maju lagi. Saat itu, Ning Cheng merasakan tubuhnya tersapu tanpa sadar oleh kekuatan spasial, dan ia pun terbawa kembali ke masa kecilnya. Bermain di desa pegunungan kecil, bersekolah di kota, bepergian ke Jiangsu. Rasanya begitu nyata bahkan saat ia makan malam bersama Tian Muan, ia masih bisa mencium aromanya di sampingnya. Namun, tak lama kemudian, Tian Muan meninggalkan jepit rambut mutiara pemberiannya dan pergi bersama orang lain, meninggalkannya mengembara di kerajaan Changqin. Semua ini adalah pengalamannya, yang ia alami lagi tanpa melewatkan satu detail pun. Di benua Yixing, ia berkultivasi dengan putus asa, berharap dapat menembus batas sesegera mungkin. Mengumpulkan Qi, memadatkan Qi sejati, membangun Yuan Qi, cairan Suan. Ning Cheng melihat bahwa ia telah mencapai kesempurnaan Suan dan, danau-dannya akhirnya penuh, dan ia dapat maju ke Yuan Hun kapan saja. Bum bum bum, guntur tak berbatas menyambar, mencabik-cabiknya. Ia bahkan tak selamat dari gelombang kesengsaraan pertama sebelum lenyap tanpa jejak. Apakah ini takdirku, gumam Ning Cheng dalam hati, tenggelam sepenuhnya dalam kesedihan karena telah menjadi abu. Nasibnya hanyalah dihancurkan oleh kesengsaraan petir beberapa tahun kemudian. Tidak, ini hanya imajinasiku, benar-benar hanya imajinasiku. Ning Cheng memaksakan diri untuk bangun. Begitu ia terbangun, pemandangan di hadapannya kembali seperti semula, masih lorong gelap. Ning Cheng tidak langsung melangkah maju. Ia telah melupakan hampir 99% imajinasinya sebelumnya. Satu-satunya yang masih jelas adalah lengkungan petir yang mengerikan dan pemandangan dirinya yang berjuang di dalamnya. Apakah ini nyata atau palsu? Tepat saat Ning Cheng sedang memikirkannya, sebuah bola api tiba-tiba muncul dari kedalaman dantiannya, seolah-olah akan membakarnya habis-habisan dari dalam. Rasa sakit yang luar biasa hampir membuat Ning Cheng memanggil kapak ibel sejati Taiksu dan menyerang dantiannya sendiri. Apakah dia sudah gila karena roh jahat? Ning Cheng langsung mengerti apa yang terjadi. Pasti karena pikirannya terpengaruh, dan ia dipenuhi rasa takut akan masa depan, yang menyebabkannya mengalami penyimpangan Qi. Terlebih lagi, penyimpangan Qi ini kemungkinan juga terkait dengan penggunaan kapak ibel sejati Taiksu. Sekalipun petir kesengsaraan datang, aku mungkin tidak akan terbasmi. Dan sekalipun aku terbasmi, itu urusan masa depan. Sekarang, sumber kekacauan primordial sedang menekannya. Ning Cheng langsung menepis bayangan yang baru saja terlintas di benaknya, ia bisa mengurus masa depan nanti. Saat ini, ia harus melewati jalur berbasis aturan ini. Mutiara Suan Huang melepaskan kekuatan primal tak terbatas, memadamkan api batin yang baru menyala. Kedamaian dan ketenangan kembali menyelimuti sekitarnya. Ning Cheng menghela napas lega dan melanjutkan perjalanan. 3 hari, 4 hari. Setelah hari ke-10,
Ning Cheng tiba-tiba berhenti. Selama 10 hari ini, ia merasakan segala macam pikiran dan aturan kultivasi. Namun, selain pemahaman awal Dao Surgawi yang meningkatkan lautan kesadaran dan dantiannya, Ning Cheng merasa hal-hal lainnya tidak terlalu berpengaruh padanya. Xuan Huang Wuxiangnya sudah merupakan teknik kultivasi yang sangat lengkap baginya, jadi mengapa ia membutuhkan jalan aturan untuk menyempurnakan kultivasinya? Apa yang penting bagi orang lain, belum tentu istimewa baginya. Saat Ning Cheng memikirkan hal ini, ia merasakan seluruh tubuhnya terasa ringan. Detik berikutnya, jalan redup aturan di depannya menghilang tanpa jejak, dan ia muncul di kaki gunung hijau. Ning Cheng segera merasakan energi spiritual yang lebih kaya dan lingkungan yang lebih cocok untuk berkultivasi. Siapapun akan tahu bahwa ia telah keluar dari jalur aturan. Namun, Ning Cheng tetap diam, raut wajahnya berubah, bahkan agak muram. Ia samar-samar teringat adegan dari takdirnya sebelumnya memasuki tahap ketiga jalan aturan. Hanya ada dua tipe orang, mereka yang berjalan dengan metodis melalui lorong untuk mencapai tahap ketiga, dan mereka yang tiba-tiba menemukan jalan mereka sendiri dan diteleportasi keluar. Dalam delusi sebelumnya, ia justru merupakan tipe orang kedua. Apakah ini berarti delusinya benar, dan ia benar-benar akan binasa di bawah kesengsaraan petir di masa depan? Ning Cheng merenung cukup lama sebelum akhirnya menghela napas pelan. Entah itu benar atau tidak, mengingat ukuran danau dannya saat ini, mengolahnya menjadi suan dan mungkin masih jauh. Jika suatu hari dia dapat menemukan bunga surgawi dan sumsum 9 yin inti bumi, dia dapat mencoba berdagang dengan kerangka itu dan melihat apakah dia dapat kembali ke bumi. Saat Ning Cheng membuang beban itu ke samping, dia tiba-tiba merasakan ringan di sekujur tubuhnya, seolah-olah tekanan berat telah lenyap, dan pikirannya pun menjadi jernih. Tepat ketika Ning Cheng hendak mengirim Yan Ji dan Hui Dudu keluar, ledakan dahsyat esensi sejati terdengar. Itu adalah pertempuran antar kultivator. Sebelum Ning Cheng sempat menggunakan indera ilahinya untuk menyelidiki, dua sosok telah tiba tak jauh darinya. Ning Cheng tidak minggir. Meskipun kultivasinya hanya mencapai tingkat ketujuh alam cairan mendalam, dia tidak takut pada siapapun di sini. Ketika Ning Cheng melihat tingkat kultivasi kedua kultivator itu, jantungnya berdebar kencang, dan pikiran pertamanya adalah pergi sejauh mungkin. 230.